Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita rahmatnya dan kasih sayangnya serta kenikmatan yang tiada henti-hentinya, yang kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, ahlul baitnya, istri-istri beliau dan juga para sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada sesi yang kedua yang membahas tentang kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, ya. Dan saya sudah siapkan lembaran-lembaran kertas yang disimpulkan dari kitab Al-Qawaidul Muthla, ya, karangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kalau kita ingin baca kitab aslinya terlalu panjang, ya, maka saya berharap dengan ringkasan tersebut mudah-mudahan kita bisa lebih cepat menyampaikannya dan lebih mudah untuk dipahami. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas yang pertama kali berkaitan tentang kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama Allah. Kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama Allah, ya. Ada beberapa kaidah, ya. Ada 4 kaidah, ya. Yang pertama, ya, dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan bahas seluruh kaidah baik yang berkaitan nama-nama Allah dan juga yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Ini pada pertemuan ketiga baru kita akan bahas bagaimana pola pemikiran ahlul bidah, dan itu lebih sulit, ya. Itu lebih sulit, makanya kita harus menguasai kaidah-kaidah ini. Setelah kita menguasai kaidah-kaidah ini baru kita masuk dalam bagaimana metode ahlul bid'ah, para ahli ta'til, para penolak sifat dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka kita akan masuk dalam masalah syubhat dan yang lainnya. Jadi kita harus memiliki pondasi yang kuat tentang bagaimana akidah Ahlussunnah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya harap para hadirin hadirat bisa bersabar dan konsentrasi, karena ini butuh konsentrasi, butuh mikir, ya. Kaidah yang pertama, nama-nama Allah semuanya terindah, ya. Allah mengatakan walillahi al-asmaul husna, ya. Milik Allah nama-nama yang terindah. Hal ini disebabkan karena setiap nama Allah mengandung sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan dan celah sama sekali. Yang karena sifat yang sempurna tersebut, maka Allah menamakan dirinya dengan nama tersebut. Jadi setiap nama-nama Allah seluruhnya nama yang terindah, ya, bukan yang indah. Al-Husna itu artinya bukan nama-nama Allah yang indah, tapi yang terindah. Dia mencapai puncak keindahan, ya, pada puncaknya. Dan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Boleh jadi ada nama makhluk sama dengan nama Allah, tetapi hakikat dari kandungannya berbeda. Kenapa? Karena setiap nama Allah mengandung sifat yang terindah, ya, sifat yang terindah. Maka terkonsekuensikan nama tersebut mengandung makna, mengandung sifat yang terindah, jadilah nama tersebut juga nama yang terindah. Sebagai contoh, ya, seperti nama Allah Al-Hayyu. Al-Hayyu adalah artinya yang maha hidup, yang maha hidup. Jadi kalau kita artikan dalam bahasa Arab, ini sering saya sampaikan, Al-Hayyu artinya yang hidup. Tetapi karena ini adalah untuk Allah, maka kita kasih tambahan maha. Ini sebagai pembeda antara penamaan kepada makhluk dengan penamaan terhadap Allah. Kalau kepada Allah maka kita tambah dengan maha untuk menunjukkan sifat hidup Allah, ya, tentu jauh berbeda dengan sifat hidupnya makhluk, ya. Al-Hayyu, ya, nama Allah Subhanahu wa taala Hayyu artinya maha hidup, yaitu hidup yang sempurna,
yang tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak disusuli dengan dan tidak disudahi dengan kesirnaan atau kefanaan. Yang maha hidup ini melazimkan sifat-sifat yang sempurna pula. Karena Allah maha hidup, maka melazimkan sifat-sifat sempurna yang lain seperti maha berilmu, ya, maha berkuasa, maha mendengar, maha melihat, dan yang lain-lainnya. Berbeda dengan sifat hidupnya makhluk. Hidupnya makhluk didahului dari tidak ada menjadi ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya. Bukankah telah datang kepada manusia tatkala suatu waktu di mana mereka bukanlah sesuatu dan bukanlah sesuatu yang disebut-sebut. Lam yakun syai'an madhkura. Bukan, dia dulu tidak ada, bahkan bukan cuma tidak ada, tidak pernah disebut-sebut. Ada sesuatu yang tidak ada namun sudah disebut-sebut, ya. Ya, contohnya akan muncul misalnya HP model baru, belum muncul tapi sudah mulai disebut-sebut. Tahu-tahu nanti muncul belakangan. Misalnya ada tipe mobil baru belum ada tapi sudah mulai disebut-sebut, contohnya, ya. Dan banyak seperti sekarang Imam Mahdi belum ada tapi sudah disebut-sebut dan akan muncul pada suatu hari, ya. Adapun manusia dahulu belum ada dan sama sekali ketiadaannya sempurna, sama sekali tidak ada dan tidak disebut. Ini sempurna dalam ketiadaan. Sempurna dalam ketiadaannya. Allah, ya, tidak didahului dengan ini semua. Kata orang, Allah sudah ada sebelum kata ada, ya. Ya. Allah sudah ada sebelum kata ada itu apa? Ada, ya. Allah dan Allah tetap ada meskipun kata tidak ada sudah tidak ada. Ini kata sebagian orang. Tapi maksudnya Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak didahului dengan tidak ada sehingga hidupnya sempurna, ya. Demikian juga kehidupan Allah abadi. Nah, ada yang mengatakan, Ustaz, kalau Anda mengatakan Allah abadi, lantas bagaimana dengan penghuni surga, penghuni neraka? Bukankah mereka juga abadi? Berarti mereka menyamai kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang tidak akan sama. Kalaupun mereka menyamai dari sisi akhirnya, tapi dari sisi awalnya tidak. Ya, penghuni surga, penghuni neraka, mereka dahulu tidak ada. Mereka dahulu tidak ada, Allah ciptakan mereka jadi manusia, lantas mereka masuk di surga atau mereka masuk di neraka jahanam. Meskipun mereka kekal, mereka pun kekal bukan karena zatnya, tetapi dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Karena sebagian orang ingin mengatakan bahwasanya surga dan neraka tidak kekal. Kata mereka, kalau kita mengatakan surga dan neraka itu kekal, maka melazimkan sama dengan sifat hidup Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Kita bilang tidak sama. Taruhlah mereka kekal, sehingga manusia kekal di surga atau di neraka, ya. Mereka didahului dengan ketiadaan dan kekekalan mereka pun bukan karena zatnya tapi dikekalkan oleh yang maha kekal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham insyaallah, ya. Ini kita berputar-putar kata tapi saya ingin menjelaskan supaya lebih paham. Kemudian sifat hidup Allah, maha hidup Allah Subhanahu wa taala yang dikandung dari kalimat Al-Hayyu. Al-Hayyu nama Allah. Namun nama Allah itu dikatakan kenapa dia indah? Karena kalau saya bertanya kepada para hadirin, kenapa Allah disebut namanya terindah? Karena dia mengandung sifat yang terindah, ya. Karena kandungan di dalamnya. Al-Hayyu, ya, makhluk juga disebut dengan hidup. Tetapi beda antara hidupnya makhluk dengan hidupnya Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Dan kemahahidupan Allah Subhanahu wa taala juga melazimkan ada sifat-sifat yang sempurna yang lainnya seperti maha melihat, maha mendengar, maha kuasa dan yang lainnya. Demikian juga para ulama menyebutkan, ya, terkadang nama Allah digandengkan seperti Al-Aziz, Al-Hakim. Al-Aziz artinya yang maha perkasa, Al-Hakim artinya yang maha bijaksana. Al-Aziz ini sudah nama terindah sendiri, ya, mengandung sifat izzah, maha perkasa. Al-Hakim mengandung sifat hikmah, yang maha bijak, ya. Masing-masing memiliki keterindahan sendiri-sendiri. Tatkala digabungkan maka memunculkan makna lain. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tatkala digabungkan dua nama ini, digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memunculkan makna yang lain lagi, keindahan yang baru lagi. Al-Aziz maha perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim maha bijak, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat dengan perbuatan zalim. Semua ciptaan Allah, semua tindakan Allah, semua perbuatan Allah pasti dibangun di atas hikmah, ya. Bahkan dalam penciptaan iblis pun ada hikmahnya, ya. Dalam penciptaan iblis pun ada
hikmahnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ya. Semua perbuatan Allah, semua tindakan Allah, semuanya di atas hikmah, maka dia dinamakan dengan Al-Hakim. Nah, tatkala Al-Aziz dan Al-Hakim digabungkan, maka memunculkan makna yang baru. Al-Aziz dan Al-Hakim artinya Allah Subhanahu wa taala ya tidaklah melakukan atau menunjukkan keperkasaannya kecuali di atas hikmah. Di atas apa? Hikmah. Berbeda dengan manusia, kalau seorang manusia mungkin perkasa, maka dia akan menunjukkan keperkasaannya dengan cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang zalim. Adapun Allah Subhanahu wa taala keperkasaannya terikat dengan hikmah. Tidak mungkin dia menunjukkan keperkasaannya kecuali dibangun di balik atas hikmah ya. Seperti apa namanya? Wa kana Allah afuwan qadira ya. Inna Allah kana afuwan qadira ya, atau makna seperti itu ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan digandingkan antara afuwan qadira ya. Afu artinya maha pemaaf, qadir artinya maha melakukan segala sesuatu. Tatkala digabungkan, ini menunjukkan makna yang baru. Allah Subhanahu wa taala memaafkan padahal mampu untuk memberi balasan ya. Ini puncak daripada kesempurnaan. Karena ada orang yang memaafkan, kenapa? Karena dia tidak mampu untuk membalas. Dia tidak mampu untuk membalas. Tapi Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membalas. Allah Maha Kuasa, tidak ada yang bisa menahan maha kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian Allah memaafkan setelah Allah mampu untuk membalas ya. Jadi muncullah makna tersendiri dari dua nama Allah yang Maha Indah. Tapi kita lanjutkan kaidah yang kedua, kita singkat saja karena masih banyak kaidah ya. Ini juga sangat penting, yaitu asmaullah ta'ala a'lamun wa awsafun. Artinya nama-nama Allah itu adalah nama-nama sekaligus sifat-sifat. Ya, tadi karena setiap nama Allah mengandung sifat. Ya. Nama-nama Allah adalah nama-nama sekaligus sifat-sifat. Ya, setiap nama Allah mengandung nama dan mengandung apa? Sifat. Saya ulangi, setiap nama Allah mengandung nama dan mengandung sifat. Karena dengan sifat itulah makanya Allah bernamakan, karena ada sifat tersebut. Maka seluruh nama-nama Allah adalah sinonim, ditinjau ya dari sebagai nama. Artinya Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Aziz, Al-Hakim, ini sinonim karena sama-sama menunjukkan kepada satu zat yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ditinjau dari siapa yang ditunjukkan, maka dia sinonim, sama semua. Al-Aziz sama dengan Al-Hakim, sama dengan Al-Ghafur, sama dengan Ar-Razzaq, semuanya maksudnya siapa? Allah. Semua nama-nama ini meskipun beragam dan bervariasi nama-namanya, maka dia menunjukkan kepada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika ditinjau dari kandungan maknanya, maka dia bervariasi ya. Maka nama-nama tersebut adalah tidak sama maknanya. Al-Hakim tidak sama dengan Al-Aziz, Al-Aziz tidak sama dengan Al-Ghafur, Al-Ghafur tidak sama dengan Ar-Rahman, Ar-Rahman tidak sama dengan Al-Afu, Al-Afu tidak sama dengan Al-Hayyu. Ini ditinjau dari kandungan maknanya ya. Kandungan maknanya. Karena kenapa ini dibuat kaidah ini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah? Karena ada sebagian kelompok seperti kelompok Al-Mu'tazilah, mereka mengatakan nama-nama Allah tidak mengandung nama, tidak mengandung sifat ya. Maka semuanya mutaradif, semuanya sinonim, baik dari sisi nama maupun dari sisi makna ya, baik dari sisi nama maupun sisi makna. Maka kita bilang itu tidak benar ya. Tatkala kita sebut nama-nama Allah yang misalnya jumlahnya sekian, maka ditinjau dari siapa yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut, maka dia sama, sinonim. Semuanya menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti saya Firanda, ya, nanti nama saya juga Abu Abdul Muhsin. Kemudian juga mungkin Abu Zainab misalnya, ya. Abu Ucin misalnya ya. Misalnya ini semua satu orang, siapa saja tetap saja Firanda ya. Firanda dengan namanya, mungkin gelarnya ini, kunyahnya ini dan macam-macamnya, semuanya menunjukkan kepada saya. Tapi kalau tatkala diurai, ternyata Abu Abdul Muhsin tidak sama dengan Abu Zainab. Abu Abdul Muhsin bapaknya Abdul Muhsin, anak pertama saya. Abu Zainab ternyata anak yang ketiga saya. Zainab anak ketiga ya. Berarti maknanya ada berbeda. Berarti Firanda ini punya anak namanya, ada yang namanya Abdul Muhsin, ada yang namanya siapa? Zainab. Sama dengan nama-nama tersebut, Al-Hakim, Al-Ghafur, Ar-Razzaq, semuanya menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita tinjau dari maknanya, maka Al-Hakim maknanya lain dengan siapa? Dengan Ar-Razzaq. Ar-Razzaq maknanya lain dengan Al-Ghafur. Insyaallah mudah dipahami ya. Lanjut ya. Baik, kaidah yang ketiga, Asmaullah taala tauqifiyatun ya. La majala
lil aql fiha. Artinya nama-nama Allah itu adalah tauqifiyah. Yang dimaksud dengan tauqifiyah itu harus ditetapkan dengan dalil. Tidak ada tempat untuk akal untuk menentukan nama Allah ini enggak boleh, ini yang boleh. Ya, nama Allah adalah ini dengan akal kita enggak boleh. Ya, kita tidak bisa menentukan apa saja nama-nama Allah dengan akal kita. Ya, kita hanya bisa menentukan nama-nama Allah dengan dalil. Kenapa? Karena nama-nama Allah memiliki makna yang terindah, makna yang terindah. Maka tidak boleh kita sembarang menamakan Tuhan kita dengan nama yang kita sukai. Ya, tidak boleh. Ya. Tetapi kita harus mengikuti dalil-dalil yang datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Makanya para ulama menyebutkan tidak boleh kita menamakan misalnya Allah dengan nama Bapak, nggak boleh. Ini tidak ada dalilnya. Ya. Kenapa? Kalau kita memberi nama Allah dengan nama tertentu, nanti khawatir melazimkan kelaziman yang keliru. Ya, kita tidak tahu apa yang paling sempurna bagi Allah kecuali Allah sendiri yang lebih tahu. Dan Allah telah menamakan dirinya dengan nama-nama. Maka kita tinggal ikut saja. Jangan kita bikin nama-nama tersendiri karena khawatir nanti di balik kelaziman nama yang kita buat tersebut ada pertama menunjukkan ketidaksempurnaan, terkadang bisa menunjukkan makna yang buruk. Contohnya Bapak. Bapak bisa melazimkan punya anak, ya. Bapak bisa melazimkan punya istri, kan repot seperti itu. Oleh karenanya penamaan Bapak kepada Allah adalah nama yang tidak tepat. Allah tidak pernah menamakan dirinya dengan apa? Dengan Bapak. Contohnya orang-orang ahli filsafat menamakan Allah dengan al-illah al-fa'ilah, yaitu sebab laku, al-illah al-fa'ilah. Dan ini juga kadang-kadang maknanya berbahaya. Seperti mereka mengatakan al-illah at-tamah, illah sebab yang sempurna yang dia pelaku. Ini terkadang membuat makna yang berbahaya sehingga bisa terjerumus dalam madhab Dahriyah atau madhab yang mengingkari atau yang menyatakan bahwasanya makhluk ini qadim, azali bersama Allah. Paham azali ya? Azali itu sesuatu yang tidak dilalui dengan ada, langsung ada tanpa ketiadaan sebelumnya. Ya. Allah qadim yaitu azali. Allah qadim itu azali. Contohnya begini ya, seperti perkataan sebagian falasifah. Mereka mengatakan alam semesta ini berada bersama dengan keberadaan Allah. Jadi bukan Allah dahulu baru kemudian alam. Mereka tidak mengatakan demikian. Mereka mengatakan keberadaan alam ini bersamaan dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu adalah illah al-fa'ilah at-tamah. Allah adalah sebab pelaku yang sempurna. Dan namanya pelaku yang sempurna itu, ya, pelaku yang sempurna, sebab yang sempurna, maka akibatnya, musababnya tidak akan terlambat, tapi dia muncul bersamaan dengan sebabnya. Sebab itu muncul bersama dengan sebabnya. Mereka menganalogikan seperti matahari. Matahari itu bersama ada dengan cahayanya. Memang matahari sumbernya, tapi dia cahayanya langsung berada bersama bulatan mataharinya, tidak terlambat. Paham maksudnya? Ini syubhat ya. Ini syubhat. Sehingga mereka mengatakan Allah saking sempurnanya, waktu dia menciptakan tidak ada kata terlambat. Jadi kalau Allah sampai tercipta baru kemudian ada jeda masa, berarti Allah tidak sempurna kata mereka. Oleh karenanya alam semesta itu berada bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka menamakan Allah dengan illah al-fa'ilah, illah tammah. Kata mereka adalah sebab yang sempurna yang di mana maf'ulnya atau ma'lulnya atau hasilnya, akibatnya tersebut tidak terlambat dengan sebabnya tapi sempurna. Seperti manusia kalau tatkala masuk di bawah matahari, dia langsung berada dengan bayangannya. Seperti matahari langsung berada dengan apa? Cahayanya. Bukan matahari dulu baru cahayanya belakangan. Tapi langsung bersamaan dengan apa? Cahayanya. Dan demikian juga kata mereka Tuhan yang maha sempurna yang mereka namakan dengan illah, sebab yang sempurna berada bersamaan dengan makhluknya. Ini tidak benar, ya. Tidak benar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan belakangan, ya, dan dalil-dalil menunjukkan akan hal ini. Allah maha sempurna, tapi kesempurnaan Allah tidak mengharuskan makhluknya bersama Allah, ya. Justru kalau makhluknya bersama Allah berarti Allah tidak sempurna dari sisi maha hidupnya, berarti ada yang menyamai Allah. Paham? Allah maha sempurna, justru di antara kemahasempurnaan Allah mau menciptakan kapan saja, mau nanti, mau terserah Allah. Kenapa harus bersama saya, bersama Allah Subhanahu wa taala? Logika mereka sebaliknya. Logika mereka justru kalau Allah itu sempurna, makhluknya harus bersama dengan siapa? Allah. Kita bilang tidak harus begitu demikian.
Justru kalau makhluk bersama Allah maka tidak apa? Tidak sempurna. Justru kesempurnaan yaitu sang kreator mau bikin kreasinya kapan saja terserah dia. Makanya Allah mengatakan masalah penciptaan, kata Allah, "Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Jika Allah menghendaki sesuatu, menciptakan sesuatu, Allah hanya tinggal apa? Kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Jadi ada jeda. Oleh karenanya maksud saya, menamakan Allah tidak boleh sembarangan, ya. Karena bisa jadi tidak menunjukkan kesempurnaan dan juga bisa melazimkan makna-makna yang batil. Seperti tadi saya katakan, dinamakan Bapak ini bahaya. Bapak ini kita dengar berarti melazimkan punya siapa? Punya anak. Tidaklah dia dikatakan Bapak kecuali dia punya apa? Punya anak. Ya, bahaya Tuhan punya anak. Tidaklah dikatakan dia Bapak kecuali dia punya istri. Dia nggak mungkin jadi Bapak kecuali dia kawin dulu baru punya apa? Punya anak. Ini batil. Sama ilah fa'ilah juga batil, ya. Sebagaimana penamaan orang-orang ahli filsafat. Demikian juga seperti menamakan orang-orang musyrikin yang menggunakan nama-nama Allah diselewengkan untuk digunakan nama-nama berhala seperti Lata, Al-Uzza dan Al-Manat. Ini nama-nama berhala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra. Alakumudz dzakara wa lahul untha. Tilka idzan qismatun dhiza." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kalian, bagaimana menurut kalian tentang Lata wal Uzza wal Manat? Ini tiga berhalanya orang-orang kafir Quraisy, ya. Lata di mana? Di Taif. Al Uzza di mana? Kemudian Manat di mana, ya. Ini berhala-berhala mereka yang mereka bangga-banggakan. Ternyata Lata itu diambil dari al-ilah. Jadi ada kalimat mudzakkar dan kalimat muannats. Mudzakkar ini untuk laki-laki, muannats buat perempuan, ya. Kemudian La Uzza diambil dari Al-Aziz. Al-Aziz itu buat laki-laki, Al-Uzza buat perempuan. Karena Tuhan-Tuhan mereka sebut sebagai anak-anak perempuan Allah, putri-putri Allah, ya. Kemudian Al-Manat diambil dari Al-Mannan, diambil untuk Al-Manat. Ini juga tidak benar, menggunakan cuplikan dari nama Allah dipasang kepada nama-nama berhala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna." Hanya milik Allah nama-nama yang terindah. Fad'uuhu biha, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun, nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka telah kerjakan. Ini peringatan keras. Makanya dalam masalah nama-nama Allah tidak boleh sembarang. Barang siapa yang mensikapi nama Allah dengan sembarang, dengan memasang nama Allah sembarangan atau memberi nama Allah secara sembarangan, maka dia terancam dengan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, tinggalkanlah orang-orang berbuat ilhad, penyimpangan. Ilhad itu penyimpangan, ya. Seperti makanya orang kalau meninggal dibuat lahat. Lahat itu apa? Bolongan yang dibuat menyimpang. Jadi ilhad namanya apa? Penyimpangan. Nah, orang yang melakukan penyimpangan dengan nama-nama Allah bahaya, ya. Bahaya, mereka diancam dengan azab. Kata Allah, sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan dibalas atas apa yang mereka lakukan. Di antara penyimpangan tadi, ya, mereka tidak memberi nama Allah dengan sesuai dalil. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak berani memberi nama Allah kecuali dengan dalil, karena tidak ada yang mengetahui kesempurnaan Allah kecuali Dia sendiri. Dia yang paling tahu, dan Dia yang berhak memberi nama-nama kepada dirinya, ya. Adapun beri nama bapa atau ilah fa'ilah, sebab yang pelaku Bapa, kemudian atau menggunakan nama-nama Allah kepada berhala-berhala, maka ini semua adalah penyimpangan dan diancam dengan neraka jahanam. Baik, kita lanjutkan. Sampai sini paham? Paham insyaallah, ya. Kita lanjutkan. Kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat. Asmaullah Ta'ala ghairu mahsuratin bi adadin muayyanin. Artinya jumlah nama-nama Allah tidak dibatasi dengan angka tertentu. Jumlah nama-nama Allah tidak dibatasi dengan angka tertentu. Ya, banyak dari kaum muslimin menyangka jumlah nama Allah cuma 99, ya. Ternyata sebenarnya tidak. Nama-nama Allah lebih daripada 99. Karena Allah Maha sempurna. Nama-nama Allah secara keseluruhan kita tidak tahu. Karena masih banyak sifat-sifat Allah yang tidak kita ketahui. Masih banyak sifat-sifat Allah yang tidak kita ketahui. Dan bisa jadi sifat-sifat tersebut, setiap sifat Allah beri nama terhadap sifat tersebut. Nah, secara logika, kalau kita tidak tahu seluruh sifat-sifat Allah, maka sangat mungkin kita tidak tahu nama-nama Allah secara keseluruhan. Karena sifat-sifat indah Allah biasanya dijadikan nama oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la uhsi thana'an 'alaik, anta kama athnaita 'ala nafsik. Kata Nabi, ya Allah, saya tidak mampu untuk memujimu sebagaimana seharusnya. Saya tidak mampu. Ya. Anta kama athnaita 'ala nafsik. Engkau sebagaimana pujian engkau terhadap dirimu sendiri. Nabi menggunakan nama-nama Allah untuk muji. Di antara cara kita muji Allah, kita sebut nama Allah. Wal Hayyul Qayyum, Ya Ghafur, Ya Rahman. Ini pujian kepada Allah. Karena setiap nama mengandung sifat. Tatkala kita menyebut nama-nama Allah begitu banyak, kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Setiap nama mengandung sifat. Nah, ternyata banyak sifat-sifat Allah yang tidak kita ketahui. Kita tidak mampu untuk memuji nama Allah sebagaimana seharusnya. Sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, itu Rasulullah SAW yang paling tahu tentang Allah. Beliau mengatakan, la uhsi thana'an 'alaik. Saya tidak mampu memuji engkau ya Allah sebagaimana seharusnya. Anta kama athnaita 'ala nafsik. Engkau memuji dirimu sesuai dengan yang kau puji. Oleh karenanya, ya, Rasulullah SAW menyebutkan tatkala di padang mahsyar, tatkala manusia di bawah matahari dengan jarak 1 mil, sehingga mereka dalam kondisi kehausan, ya, dalam kondisi kelaparan, keringat bercucuran, maka mereka datang kepada para anbiya, para nabi, untuk agar para nabi tersebut meminta syafaat kepada Allah, memberi syafaat agar Allah segera datang untuk memulai persidangan. Kenapa? Masa penungguan tersebut masa yang sangat berat. Maka mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam beruzur, tidak bisa. Dia mengatakan, saya pernah melanggar, Allah melarang saya mendekati suatu pohon, saya dekati. Kemudian datang kepada Nabi Nuh juga minta uzur. Nabi Ibrahim juga minta uzur, saya pernah berdosa 3 kali, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian sujud. Kemudian kata Rasulullah SAW, saya pun memuji Allah dengan pujian-pujian yang Allah bukakan kepadaku. La uhsinu hal'an. Sekarang saya tidak mampu untuk memuji dengan pujian tersebut. Jadi pujian-pujian tersebut baru diajarkan kepada Nabi tatkala Nabi sujud nanti di padang mahsyar agar Allah datang beri syafaat. Ini berarti Rasulullah SAW belum dibukakan seluruh pujian-pujian bagaimana muji Allah yang seharusnya. Kenapa? Karena sifat Allah kita tidak bisa mengetahuinya dengan sempurna. Kalau kita sudah lihat Allah langsung, mungkin maka akan kita semakin bertambah pengetahuan kita tentang bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini melazimkan, ya, bahwasanya nama-nama Allah ada yang tidak kita ketahui. Kenapa? Karena banyak sifat-sifatnya yang belum kita ketahui. Paham maksudnya? Ya. Paham ya? Ya. Di antara dalil akan hal ini adalah hadis, ya, yang saya nukilkan di kertas tersebut, di lembaran tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Ma qala 'abdun qad idza asabahu hammun aw hazanun. Tidaklah seorang hamba tatkala ditimpa dengan kesedihan, kegelisahan, ya, kemudian dia berkata, Allahumma inni abduk ibnu abdik. Ini doa kalau kita sedih, ya. Kalau kita sedih, antum hafalkan doa ini. Apalagi antum yang sering sedih, ya. Sedih mungkin karena kekurangan ekonomi, sedih mungkin karena gaji tertunda, banyak kesedihan. Sedih mungkin lagi sakit, mungkin sedih lagi masalah sama orang tua, mungkin sedih lagi diomelin istri, macam-macam sebab kesedihan. Maka baca doa ini supaya kesedihan itu hilang. Apa doanya? Allahumma inni abduk ibnu abdik. Ya Allah, sungguhnya aku adalah hambamu dan hamba anak dari hambamu. Ibnu amatik, dan aku adalah putra dari hamba perempuanmu, dari ibuku maksudnya. Nasiyati biyadik, ya, ubun-ubunku berada di tanganmu. Madhin fiya hukmuk, bahwasanya hukummu berlaku kepadaku. Adlun fiya qada'uk, keputusanmu tentang aku adil. Ini pengakuan. Kalau antum baca seperti ini, antum sambil merenungi maknanya, ya, bahwasanya Allah itu adil, ya, bahwasanya ketetapan Allah pasti berlaku. Saya tidak bisa keluar daripada ketetapan Allah. Apa yang menimpaku musibah itu tidak bisa kita hindari, ya. Jadi kita baca doa sambil kita pahami maknanya. Jangan kita merep gitu tapi kita enggak enggak kita renungkan maknanya. Maknanya indah, ya. Nasiyati biyadik. Ya, saya ini hambamu, ya Allah. Artinya apa? Saya hambamu. Apa yang kau lakukan terhadap diriku terserah engkau. Saya toh hambamu, ciptaanmu. Ya, saya ciptaanmu. Kemudian ubun-ubunku di tanganmu, kau lakukan sebebas engkau. Madin fiya hukmuk, hukummu berlaku kepadaku. Adlun fiya qada'uk, keputusanmu adalah adil kepada diriku. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Kemudian bertawasul dengan nama Allah. Kita boleh meminta dengan bertawasul dengan nama Allah. As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak. Aku meminta kepada engkau, ya Allah, dengan bertawasul dengan seluruh nama-namamu. Sammaita bihi nafsak, yang nama-nama tersebut engkau namakan dirimu sendiri, ya. Bukan pemberian dari orang lain, tapi engkau menamakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Au anzaltahu fi kitabik, atau kau turunkan nama-nama tersebut dalam Al-Qur'an.
Jadi ada sebagian nama-nama Allah yang Allah turunkan di mana? Al-Qur'an. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau kau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-hambamu seperti yang kau ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama-nama Allah ada di Al-Qur'an, ada juga di hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang kau simpan dalam ilmu gaibmu, yang Nabi pun tidak tahu, seorang hamba pun dari hamba-hambamu tidak ada yang tahu. Ini dalil bahwasanya ada nama-nama Allah yang tidak kita ketahui, Di antara nama-nama yang Nabi ajarkan kepada kita 99 nama, ternyata masih ada nama-nama Allah yang Allah sembunyikan, Allah simpan dalam ilmu gaibnya. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri, hendaknya kau menjadikan Quran sebagai pelipur hatiku, sebagai cahaya dari pandanganku, wa jala'a hazani wa dhahaba hammi, untuk menghilangkan kesedihanku, untuk mensirnakan kegundahanku. Kalau dia sudah baca doa ini, kata Nabi SAW, illa adhaballahu hammahu wa abdalahu makana huznihi farahan, kecuali Allah akan hilangkan kesedihannya dan Allah akan gantikan kesedihannya dengan kegembiraan. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah tidak hanya terbatas pada 99. Ada nama-nama Allah yang Allah sembunyikan. Tadi dalil yang sudah saya sebutkan ya. Paham sampai di sini? Paham atau tidak? Paham insyaallah ya. Kita lanjutkan. Adapun hadis yang saya sebutkan di akhir lembaran, innalillahi tis'atan wa tis'ina asman, sungguhnya Allah memiliki 99 nama, mi'atan illa wahidan, 100 kecuali 100 kurang 1 maksudnya. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menguasainya, menghafalkannya, mengamalkannya, memahami maknanya, maka dia akan masuk surga. Maka hadis ini yang dimaksud bukanlah nama Allah cuma 99. Ya. Sama seperti logikanya, seperti saya berkata, saya punya uang saya punya uang 150.000, tetapi 99 ribunya saya siapkan untuk beli buah misalnya. Nah, uang saya bukan cuma berapa? 99 ribu, tapi yang saya siapkan untuk beli buah cuma berapa? 99 ribu. Jadi Allah mengatakan Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang menguasainya, menghafalkannya, mengerti maknanya, maka akan masuk surga. Bukan berarti Allah tidak punya nama-nama yang lain. Paham maksudnya? Paham sampai di sini? Ya, karena tadi kita sebutkan Nabi saja mengakui dia tidak bisa memuji Allah sebagaimana mestinya, padahal Nabi menguasai seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga tadi telah disebut dalam hadis ada nama-nama Allah yang Allah simpan, yang Nabi pun tidak mengetahuinya. Ya, kenapa? Karena semakin banyak nama Allah menunjukkan semakin sempurna Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sifat-sifat Allah yang tidak mungkin Allah belum bisa sampaikan kepada kita karena ketidakmampuan akal kita untuk bisa merenungkan sifat tersebut. Ya. Ya. Sementara sifat-sifat malaikat saja tidak semua kita ketahui. Ya, karena di luar dari logika kita. Ada sifat-sifat malaikat yang kita ketahui cuma terbatas, padahal malaikat ada makhluk tersendiri, alam tersendiri. Tentunya dia memiliki sifat-sifat yang banyak. Namun mungkin kalau disebutkan semuanya kita mungkin nggak bisa nalar kita untuk menangkap. Apalagi tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan nama-nama Allah tidak terbatas, tetapi 99 itu adalah nama-nama spesial. Barang siapa di antara hamba-hamba Allah yang menguasainya, menghafalkannya, mengamalkannya, maka dia akan masuk surga. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selesai dari kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini saya ringkaskan dari kitab Al-Qawaidul Muthla ya. Kalau Anda ingin membaca lebih panjang lebar maka silakan baca kitab aslinya. Tapi intinya itu yang telah saya sampaikan. Baik, sekarang kita masuk pada kaidah-kaidah yang lebih penting lagi ya. Yaitu kaidah-kaidah memahami sifat-sifat Allah. Kaidah-kaidah dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa kaidah? Kaidah kelima. Kaidah ke-6, kaidah kelima kedua kali kaidah ke-6. 6 kaidah ya. 6 kaidah. Baik, kaidah yang pertama. Kaidah pertama, seluruh sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan dan tidak ada celah sedikit pun dari sisi manapun. Ya, karena Allah adalah Tuhan. Ya, Tuhan tidak boleh ada celahnya. Tuhan tidak boleh ada kekurangannya. Dia adalah Maha sempurna dalam segala hal.
Ya, maka sifat-sifatnya maha sempurna. Allah berfirman, walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah sifat tertinggi. Mathalul a'la artinya sifat al-wasful a'la, artinya sifat yang tertinggi, sifat yang tertinggi. Ya. Karenanya kalau kita mengetahui bahwa seluruh sifat Allah adalah sifat yang maha sempurna, berarti melazimkan karenanya seluruh sifat yang merupakan sifat kekurangan atau celaan dan aib maka mustahil menjadi sifat Allah. Contohnya seperti kematian. Tidak mungkin Allah memiliki sifat mati karena bertentangan dengan sifat al-hayyu, sifat maha hidup Allah Subhanahu wa taala yang tidak didahului, tidak diakhiri dengan ketiadaan atau kefanaan atau kesirnaan atau kematian. Ya. Kemudian contohnya seperti sifat bodoh, sifat lupa, ini nggak mungkin bagi Allah karena ini semua adalah sifat celak. Dan Allah tidak mungkin tercela sama sekali. Dari sisi manapun tidak ada celaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat lelah, capek, sifat buta, sifat tuli, bisu dan lain-lain, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam waktu mendakwahi bapaknya Azar, ya, tukang bikin patung, ya. Jadi bapaknya ini bikin patung, ada produksi Tuhan, ya. Tuhan, ya, Pak. Mungkin dijual belikan, Allah alam bisawab, ya. Intinya dia bikin Tuhan. Maka Nabi Ibrahim tegur, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ya wahai ayahanda, kenapa kau menyembah patung yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar dan tidak bisa beri manfaat kepada engkau sama sekali? Seperti ini tidak pantas menjadi Tuhan. Yang tidak sempurna tidak pantas menjadi Tuhan. Bagaimana Anda minta kepada mayat dalam kuburan sementara mayat tersebut tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dia tidak bisa menolak kematian. Bagaimana minta kepada mayat sementara dia tidak bisa apa-apa? Wong dia tidak bisa sholat maka kita yang sholatkan, dia tidak bisa berdoa lagi maka kita yang berdoa, kita yang mendoakan, dia tidak bisa lagi pakai baju maka kita yang kafankan, dia tidak bisa lagi pulang ke rumahnya maka kita yang angkat untuk masukkan ke dalam liang lahat. Kemudian kita minta kepada mayat seperti ini, tidak pantas untuk diminta. Tidak pantas kita minta kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri tidak bisa, ya, tidak sempurna. Beliau sakit, beliau lelah, ya. Beliau terkadang ditimpa dengan ketakutan, beliau terkadang sedih, beliau terkadang menangis. Ini tidak pantas bagi Tuhan seperti ini. Bagaimana kita minta kepada seorang nabi, Nabi Muhammad kah sallallahu alaihi wasallam ataukah Nabi Isa? Ya. Maka namanya Tuhan harus sempurna. Tuhan harus sempurna. Oleh karenanya waktu Rasulullah SAW berbicara tentang Dajjal, karena Dajjal itu ngaku sebagai Tuhan, ya. Dan Rasulullah SAW sebutkan, Inna Rabbakum laisa bi'awar, ya. Adapun Dajjal itu a'war, ainul yumna, ya. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah. Adapun Dajjal meskipun dia mengaku sebagai Tuhan, dia tidak pantas menjadi Tuhan. Kenapa? Matanya buta sebelah. Dia mengaku sebagai Tuhan dan dia mendatangkan bukti-bukti sebagai Tuhan. Kalau dia berkata kepada langit, ya sama'u amtiri, wahai langit turunkan hujan, langit yang tadinya tidak ada awan bisa turun hujan. Wa ya ardu ambiti, kalau dia berkata kepada bumi yang kering, tandus, tumbuhkanlah tumbuhan, maka akan tumbuh tumbuhan tersebut langsung seketika itu. Allah sengaja berikan dia kemampuan, ya. Tetapi bagaimanapun dia hebatnya, dia bukan Tuhan. Kenapa? Di antaranya penampilannya tidak oke. Matanya buta apa? Satu. Nah, kalau ente Tuhan, kok mata ente tidak sempurna? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, Inna Rabbakum laisa bi'awar. Tuhanmu, ya, tidak buta. Orang yang buta tidak pantas menjadi apa? Tuhan, ya. Nah, kalau anda lihat dalam Al-Quran luar biasa tentang sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Tapi kalau anda baca dalam kitab Injil Perjanjian Lama, anda akan dapati sifat-sifat Allah yang penuh dengan kekurangan, ya. Seperti diantaranya Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah istirahat, ya, pada hari ke-6, hari Sabtu. Makanya mereka mensucikan hari Sabtu. Tuhan saja istirahat, apalagi kita kerja. Tuhan saja apa? Istirahat. Maka Allah bantah. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub, dalam surat Qaf. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Ya. 6 hari bukan berarti hari ke-7 Allah istirahat. Kalau Allah mengatakan saya ciptakan langit dan bumi dalam waktu 5 hari, bukan berarti 2 hari libur. Kalau Allah mengatakan saya menciptakan langit dan bumi dalam 1 detik, bukan berarti 7 hari sekalian libur semuanya. Enggak, ya. Tidak ada kelaziman seperti itu. Nah, orang-orang Yahudi merasa berarti hari ke-7-nya apa? Allah istirahat. Ini tentunya, dan istirahat itu menunjukkan Allah lelah. Allah lelah, ya. Padahal apa namanya? Allah tidak pernah lelah. Maka Allah mengatakan wa ma massana min lughub, dan kami tidak pernah ditimpa dengan keletihan. Seandainya kalau Allah letih gimana? Allah lagi capek, aturan alam semesta ini akan kacau, ya. Aturan alam semesta ini akan
akan kacau. Jadi Allah tidak pernah letih, ya. Sama seperti disebutkan juga dalam perjanjian lama, ya, waktu Adam melakukan pelanggaran, Allah cari, wahai Adam, kamu di mana, ya. Adam sembunyi mungkin di balik pohon. Allah cari, Adam kamu di mana? Kalau Allah tidak tahu Adam di mana. Artinya ini celaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada dalam Al-Qur'an, tapi dalam kitab-kitab terdahulu ada, tentunya yang sudah menyimpang, ya, tentunya yang sudah menyimpang. Karena orang-orang Yahudi, ya, Allah sebutkan tentang sifat-sifat mereka dalam Al-Qur'an, mereka mudah mencela Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan yadullahi maglulah, ya, bahwasanya tangan Allah terbelenggu, ya. 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 Innallaha faqirun wa nahnu agniya, kata mereka, Allah yang butuh, kami kaya, Allah yang butuh dengan kita misalnya. Makanya mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang buruk, dan itu tentunya tidak pas bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah saja mereka cela, apalagi para nabi. Makanya kita dapati mereka mencela para nabi luar biasa. Ada nabi yang mabok, ada nabi yang berhubungan dengan anaknya sendiri, ada nabi yang bikin makar dan macam-macamnya, ya. Ini tidak akan kita dapati dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian karenanya poin yang kedua, ya, jadi poin pertama, karena Allah sifatnya maha sempurna, maka seluruh sifat yang ada kekurangan atau celaan, maka tidak pantas untuk ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian, ya, saya ingin sampaikan perkataan Ibnu Qayyim yang indah, ya. Ibnu Qayyim menyebutkan manusia itu memiliki kelemahan, namun dan di balik kelemahan tersebut dia merasakan kelezatan, ya. Contoh manusia itu, ya, dia benar-benar merasakan enaknya tidur kalau dia lagi capek. Baru dia tahu bagaimana enaknya tidur. Manusia itu bisa merasakan enaknya makanan kalau dia lapar. Kalau dia nggak lapar, nggak enak makanan itu. Dia benar-benar merasakan lezatnya minuman kalau dia lagi haus. Kalau sudah selesai dia nggak merasakan kelezatan. Jadi di balik kelemahan dan kekurangan manusia ada kelezatan yang Allah berikan. Ini diantara maha baiknya Allah kepada hamba-hambanya. Tapi poin kedua, jika ada suatu sifat yang sempurna dalam sebagian kondisi dan tercela dalam kondisi yang lain, maka tidak boleh disifati, Allah tidak boleh disifati dengan sifat tersebut secara mutlak, akan tapi disifati dengan sifat tersebut tatkala dalam kondisi di mana sifat tersebut sempurna. Contohnya seperti sifat makar dan sifat khida, menipu, ya. Khida ini tercela, tetapi tidak tercela bagi orang yang menipu juga. Justru ini sempurna. Ada orang menipu kita, kita bisa balas dengan penipuan, nipu dia juga, berarti kita sempurna, kita bisa balas penipuan dia. Ada orang buat makar kepada kita, rencana buruk, kita balas rencana buruk tersebut, dia tidak berhasil, kita yang berhasil, maka menunjukkan kita sempurna. Jadi seperti firman Allah, wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka berbuat makar dan Allah juga berbuat makar. Tidak boleh kita memberi sifat kepada Allah, Allah pembuat makar, tidak boleh. Tapi kita mengatakan Allah berbuat makar kepada yang berbuat makar. Ini boleh. Tapi kalau kita hanya mengatakan di antara sifat-sifat Allah pembuat makar, nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Di antara sifat-sifat Allah menipu, nggak boleh. Tapi kita bilang Allah menipu orang-orang yang penipu, ya. Jadi ini nggak jadi masalah, ya. Baik, ini kaidah yang pertama. Kita lanjutkan pada kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua, babus sifat ausa'u min babil asma. Bahwasanya pembahasan tentang sifat Allah lebih luas dari pembahasan tentang nama-nama Allah, ya. Jadi sifat lebih luas daripada nama-nama Allah. Kenapa? Karena setiap nama mengandung sifat, dan ada juga sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah tiada ujung dan tiada habisnya. Jadi setiap sifat-sifat Allah, setiap nama-nama Allah pasti mengandung sifat. Namun tidak semua sifat Allah dijadikan nama. Belum lagi kita berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan Allah fa'alu lima yurid. Kata Allah, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki, tiada ujung-ujungnya, ya. Oleh karenanya pembicaraan tentang sifat lebih luas daripada nama. Kenapa? Karena setiap nama pasti mengandung sifat. Tetapi tidak setiap sifat diambil darinya nama. Paham? Jadi ada namanya nama, kemudian sifat lebih luas lagi, kemudian ada ikhbar, pengkabaran lebih luas lagi, ya. Nama-nama Allah mengandung sifat. Ada sifat-sifat Allah seperti sifat al-maji, ya, Allah datang,
Ya, tidak kita namakan Allah namanya yang datang, tidak diambil nama darinya. Seperti Al-Ityan, seperti Allah ya akhadha, Allah mengambil, tidak kita tidak menamakan Allah dengan Al-Akhid, sang pengambil, tidak ya. Tapi dia memiliki sifat mengambil, misalnya menahan, ya, menghantam. Ini di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Bab pengkhabaran lebih luas lagi, mengkhabarkan dengan lafal kita, bukan dalam Al-Qur'an, tetapi maknanya benar. Contohnya kita mengatakan Allah adalah yang maha wujud, yang maha ada. Ini dalam Al-Qur'an tidak ada, ya. Tetapi kita mengkhabarkan, dan itu maknanya benar. Jadi saya ulangi, bab nama, pembahasan tentang nama lebih sedikit, ya. Lebih luas lagi apa? Sifat, ya. Kalau kita buat himpunan, maka himpunan yang paling kecil, irisan paling kecil adalah nama. Kemudian yang lebih luas lagi apa? Sifat. Kemudian lebih luas lagi apa? Pengkhabaran. Bedanya ada sifat dengan pengkhabaran. Sifat kita menyebutkan tentang Allah dengan sifat-sifat yang ada dalam dalil baik Al-Quran maupun hadis. Adapun pengkhabaran, kita bisa mengkhabarkan tentang Allah, tidak mesti terikat dengan lafal-lafal Al-Quran dan hadis, tapi maknanya benar. Sebenarnya kita mengatakan Allahu azali, tidak ada dalam Al-Quran dan hadis Allah itu azali. Tapi ini kita paham Allah itu apa? Azali. Pengkhabaran bahwasanya Allah azali. Paham? Kita lanjutkan para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang ketiga, ya. Sifatullah ta'ala tanqasimu ila qismain, tsubutiyah wa salbiyah. Sifat-sifat Allah bisa kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu sifat-sifat tsubutiyah, yaitu sifat-sifat yang ditetapkan, dan sifat-sifat salbiyah. Salbiyah itu sifat yang dinafikan oleh Allah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah bisa kita klasifikasikan menjadi dua. Saya ulangi, sifat-sifat tsubutiyah yaitu sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah, dan sifat-sifat salbiyah, sifat-sifat yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat-sifat tsubutiyah adalah sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Rasulullah SAW, melalui hadis-hadis yang sahih. Dan seluruhnya adalah sifat-sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan dan celahnya sedikit pun. Seperti sifat ilmu, sifat hidup, sifat mendengar, ya. Ini semuanya sifat-sifat sempurna. Tadi sifat hidup telah kita jelaskan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala maha hidup, ya. Kemudian juga misalnya sifat mendengar, ini sering saya sampaikan juga, Allah maha mendengar. Pendengarannya tidak seperti pendengaran manusia. Allah Subhanahu wa taala, ya, mendengar dengan tanpa batas. Saya sudah sampaikan tatkala para jemaah haji berkumpul di padang Arafah dengan jumlah mungkin jutaan, ya, baik haji yang resmi maupun haji koboi maupun haji yang tidak resmi, jumlahnya sampai mungkin 5 juta, ya. Kemudian semuanya mengadahkan tangan mereka dalam waktu yang sama di siang hari dengan permintaan yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda, maka Allah maha mendengar seluruhnya meskipun diungkapkan dalam satu waktu. Beda kalau kita manusia, ada orang baru berbicara, 3 orang berbicara dengan bahasa yang sama, dengan pembahasan yang berbeda-beda, kita sudah tidak bisa menangkap seluruhnya. Kita pasti bilang yang 2 diam dulu, 1 dulu ngomong. 3-3-nya curhat, repot, ya. 1 ya curhat, yang 2 diam dulu. Kenapa? Pendengaran kita terbatas, penangkapan kita terbatas, ya. Adapun pendengaran Allah tanpa batas, ya. Saya selalu menyampaikan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Tatkala Nabi Sulaiman sedang berjalan dengan pasukannya, kemudian tiba-tiba, ya, ala wadi namlah. Kemudian Nabi Sulaiman ingin melewati lembah semut, ya. Tiba-tiba qalat namlatun, waktu Nabi Sulaiman akan dengan pasukannya melewati lembah semut, tiba-tiba ada seekor semut yang berkata, "Ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun." Tiba-tiba seekor semut berkata, "Wahai semua yang merasa semut, ya, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Jangan sampai kalian ketindih sama Sulaiman, keinjak sama Sulaiman dan pasukannya sementara mereka tidak sadar." Fatabassama dhahikan min qawliha. Maka Nabi Sulaiman pun tertawa bahagia, gembira tatkala mendengar perkataan semut tersebut. Ini luar biasa, Nabi Sulaiman pendengarannya tajam. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, beliau minimal naik kuda. Kalau enggak naik kuda, beliau sedang naik awan. Dan jarak antara kuda dengan semut tentunya bermeter-meter, kan?
Kemudian apalagi kalau naik awan mungkin puluhan meter ya, atau mungkin ratusan meter. Itu pun semutnya ngomong Nabi Sulaiman dengar. Ya. Sementara kalau kita ada semut di pundak kita lagi ngobrol, 2 ekor semut, kita nggak tahu dia ngobrolin apa. Mungkin lagi mencaci maki kita nggak tahu ya. Ininya bau katanya, kita nggak tahu. Artinya luar biasa itu. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kemampuan Nabi Sulaiman untuk apa? Mendengar. Ya. Nabi Sulaiman takjub dengan perkataan semut tersebut. Ternyata semut ini kenal Nabi Sulaiman. Dia mengatakan jangan sampai kalian kelindes oleh Sulaiman dan pasukannya. Kenal saya ini semut ini, kenal Sulaiman. Maksud saya, lihat Allah mampu membuat Sulaiman mendengar perkataan semut padahal jaraknya begitu jauh. Nah semut saja kalau teriak-teriak kita pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar dia teriak-teriak. Padahal di samping telinga kita nggak dengar. Nah, bagaimana dengan pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada batasannya? Ya. Seperti sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wasi'a kulla syai'in ilma. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Wala adna min dzalik wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada 3 orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya. Allah tahu apa yang mereka bisikan. Tidak ada 4 orang berbisik-bisik, 5 orang kecuali Allah yang keenamnya. Ya, semuanya Allah tahu ya. Sampai Allah mengatakan, "Wa ma tasqutu bi waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang terjatuh kecuali Allah tahu. Antum tahu berapa triliun daun yang ada di alam semesta ini? Di ujung belantara Amerika, belantara Australia, jauh-jauh belantara Irian Jaya lah, dekat-dekat. Ada daun begitu banyak, ada satu yang jatuh, Allah tahu jatuhnya bagaimana, kapan jatuhnya, Allah kenapa? Karena semua ciptaan Allah. Ya. Wala ratbin wala yabisin, semuanya baik yang basah maupun yang kering, yang tertanam dalam lautan, yang tertanam dalam perut bumi, semuanya Allah tahu. Kenapa? Karena itu semua ciptaan Allah. Allah mengatakan, "Ala ya'lamu man khalaq." Tidakkah yang menciptakan tahu dengan apa yang dia ciptakan? Selama itu ciptaan Allah, maka Allah tahu tentang hasil ciptaannya. Maka sampai daun yang jatuh pun Allah tahu. Ya. Bahkan Allah mengatakan kata Allah Subhanahu wa taala, ya, innahu alimun bidzati sudur. Allah mengetahui isi hati manusia. Gerakan hati kita Allah tahu. Kita lagi mikirin apa Allah tahu. Kita lagi rencana apa Allah tahu. Kita ikhlas atau tidak Allah tahu. Gerak-gerik hati kita Allah Maha tahu, tidak bisa kita pungkiri. Ya. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Kata Allah, ketahuilah Allah mengetahui apa yang ada dalam jiwa-jiwa kalian, maka waspadalah, hati-hatilah. Jadi kita bermuamalah dengan Allah bukan cuma bermuamalah tatkala lagi ngomong, tatkala lagi berbuat, hati pun hati-hati. Apa yang terbesit dalam hati kita pun diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sifat Allah, maha ilmu Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat-sifat salbiyah adalah sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah dari dirinya atau dalam Al-Qur'an atau dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti sifat mati, tidur, kebodohan, ya. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, sebagian orang mengingkari, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak percaya kalau Nabi SAW meninggal. Ya. Maka Abu Bakar mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah fa inna Allaha hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati. Kalau dia sembah Muhammad, sembahnya sudah mati. Wa man kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah, fa inna Allaha hayyun la yamut, maka Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Di sini Abu Bakar menafikan sifat kematian. Allah tidak akan mati. Contohnya seperti tidur, ya Allah tidak la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ditimpa dengan tidur, bahkan ngantuk pun tidak. Karena ngantuk itu menunjukkan keletihan. Allah tidak letih dan Allah tidak ngantuk, apalagi istirahat total hari Sabtu tentunya tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada kaidah yang penting ya dalam kaidah Ahlussunnah. Kalau kita menafikan sesuatu sifat dari Allah, maka melazimkan kita harus menetapkan lawannya yang sempurna. Seperti kita menafikan sifat ngantuk dan sifat tidur, maka kita mengatakan Allah memiliki sifat terjaga yang sempurna, Allah Maha hidup yang sempurna. Adapun sekedar penafian tanpa menetapkan lawannya, maka ini bukan pujian. Saya ulangi,
Kalau kita menafikan sesuatu tanpa menetapkan lawannya yang sempurna, maka ini bukan pujian. Seperti saya mengatakan tembok tidak zalim. Berarti saya puji tembok, saya tidak puji dia. Ya, karena memang tidak bisa apa-apa tembok tersebut. Ya. Ya. Kapan saya memuji sesuatu? Kalau saya menafikan kemudian saya tetapkan sifatnya yang berlawanan, yang sempurna. Saya mengatakan Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk. Maksudnya apa? Maksudnya Allah maha sempurna dalam keterjagaan. Allah maha sempurna dalam pemeliharaan. Allah maha sempurna dalam penglihatan. Allah maha sempurna dalam kehidupan. Itu baru namanya memuji. Adapun sekedar menafikan, maka ya tidak ada pujian bagi Allah. Seperti orang-orang Jahmiyah. Kalau ditanya bagaimana sifat Tuhanmu, mereka menolak semua sifat. Kata mereka, Allah tidak bicara, Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, Allah tidak berilmu. Kenapa? Kalau kita tetapkan sifat-sifat ini, maka kita samakan Allah dengan makhluk dan kita syirik. Kalau Anda bilang Allah berbicara, sama dengan makhluk. Manusia juga berbicara. Anda mentasbih, mensamakan Allah dengan makhluk, maka Anda musyrik. Maka sifat mereka kepada Allah, mereka nafikan semua. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak ini, Allah tidak bodoh, Allah tidak ini, tidak semuanya, tanpa menafikan sifat yang sempurna. Maka ini penafian, hanya sekedar penafian tanpa menetapkan lawan yang sempurna, itu bukan pujian. Kapan kita memuji? Kalau kita tetapkan lawannya. Ya. Contohnya, kenapa? Karena bisa jadi penafian sifat kekurangan tersebut karena memang zatnya tidak bisa menerima sifat tersebut. Seperti saya berkata, al-jidar la yazlim, tembok itu tidak berbuat zalim. Ya. Karena tembok tidak bisa berbuat adil dan tidak juga bisa berbuat apa? Zalim. Maka tatkala saya menafikan sifat zalim dari tembok, tidak ada pujian bagi tembok karena asalnya memang dia tidak bisa menerima sifat zalim ataupun adil. Ya, dia benda mati, selesai urusan. Atau bisa jadi karena sifat kekurangan tersebut ternafikan karena ketidakmampuan zat tersebut untuk melakukannya. Ya. Dia ternafikan, namun kenapa? Karena ketidakmampuannya. Contohnya seperti perkataan seorang penyair, perhatikan situ, kubayyilatun la yaqdiruna bi dhimmatin wala yadhlimuna an-nasa habbata khardalin. Artinya kabilah kecil tidak berkhianat, tidak mengkhianati perjanjian sama sekali, dan tidak menzalimi orang-orang meskipun hanya kezaliman sebesar biji sawi. Kenapa? Kita sedang menafikan sifat kezaliman dan sifat pengkhianatan dari kabilah ini. Namun tidak ada pujian bagi kabilah ini. Kenapa? Karena dia memang tidak mampu untuk berbuat zalim. Dia kabilah kecil. Orang tahu dia tidak mampu menzalimi karena memang tidak punya kemampuan. Ya. Tidak punya kemampuannya. Tapi kapan dia hebat? Kalau dia mampu untuk berbuat zalim, tapi dia tidak berbuat zalim. Itu yang hebat. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, man kadzama ghaizan wa huwa yaqdiru ala an yunfidhahu da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'isil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayil hurisha. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Ini yang hebat, ini yang dipuji oleh Nabi SAW. Dia mampu untuk melampiaskan kemarahan, namun dia tidak melampiaskan. Dia menahan amarahnya. Maka dia akan datang pada hari kiamat, Allah akan panggil dia di hadapan khalayak sampai Allah suruh pilih dia, memilih bidadari mana yang dia sukai. Ya. Beda kalau memang dia tidak bisa membalas, memang dia kecil, tidak bisa apa-apa. Ini tidak ada sifat pujian bagi dia. Ya. Dia tidak bisa marah, kenapa? Karena yang mukul dia badannya gede sementara dia masih kecil. Dia bagaimana mau lawan? Maka tidak terpuji dari sisi ini. Tapi yang terpuji adalah yang mampu, namun dia apa? Meredam amarahnya. Padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Kemudian penyair berikutnya berkata, walakin qaumi wa in kanu dhawi hasabin laisu minasyarri fi syai'in wa inhana. Akan tapi kaumku meskipun mereka berkedudukan, akan tapi mereka sama sekali jauh dari keburukan meskipun mudah bagi mereka untuk melakukannya. Ini baru terpuji. Ya. Contoh, sebagai contoh untuk lihat di situ saya katakan, Allah menafikan dirinya dari sifat ngantuk dan tidur. Ini antum lihat pembahasan seperti ini nanti akan ada manfaatnya tatkala kita membantah apa? Ahlul bidah. Ya. Makanya saya ingin antum paham, ya. Kenapa kita bahas kaidah-kaidah seperti ini? Seakan-akan kaidah ini sudah maklum, sudah tahu, tapi saya perlu tekankan. Kenapa? Karena ini akan bermanfaat tatkala kita menjelaskan tentang metode penetapan asma dan sifat menurut ahlul bid'ah. Insyaallah pada sesi yang ketiga. Di antaranya Allah menafikan dirinya dari sifat ngantuk dan tidur. Berarti kita menetapkan bagi Allah sifat tidak tidur dan keterjagaan Allah selalu dengan sisi yang sempurna. Contohnya, Allah menafikan sifat mati darinya. Berarti kita menetapkan sifat hidup bagi Allah dengan kehidupan yang sempurna.
Contohnya Allah menafikan sifat zalim, maka kita tetapkan bagi Allah sifat keadilan yang sempurna. Jadi kalau kita mengatakan Allah tidak zalim, tidak ada pujian. Kapan mengandung makna pujian? Artinya Allah Maha Adil, baru kita muji Allah Subhanahu wa taala. Sekedar mengatakan Allah tidak zalim itu bukan pujian. Tapi kalau kita mengatakan tidak zalim berarti Allah Maha Adil, itu baru ujian. Nah, bagaimana tatkala datang sifat-sifat atau pensifatan kepada Allah dengan sifat-sifat yang tidak ada dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah, tidak ada penetapan maupun tidak ada penolakan. Jadi tadi telah kita sebutkan para ikhwan sekalian, yang kaidah yang keberapa tadi? Kaidah yang ketiga, sifat Allah kita klasifikasikan menjadi dua, sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah dan sifat-sifat yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ada dalilnya. Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk, Allah tidak istirahat, Allah tidak capek, ini dalam Al-Quran ada semua. Sebaliknya, Allah Maha hidup, ya, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, ada dalilnya semuanya. Nah, tiba-tiba ada orang bertanya tentang sesuatu yang tidak ada dalil dalam Al-Quran maupun dan Sunnah. Apa kita tetapkan atau kita tolak? Jawabannya tidak kita tetapkan dan tidak kita tolak kecuali kita cocokkan dengan dalil yang ada. Contohnya, kalau ada yang bertanya kepada kita, apakah Allah fi jihah? Apakah Allah berada di arah tertentu? Jihah, arah tertentu, tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada dalam Al-Quran. Maka kita bertanya, apa maksudnya arah yang dimaksud oleh Anda? Allah berada di satu sisi tertentu. Kalau maksudnya arah tersebut, artinya Allah bisa ditunjuk, Allah bisa diarahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa mengarah kepada Allah, kita bisa isyaratkan kepada Allah, maka benar Allah diarah, ya. Tapi kalau maksudnya Allah Subhanahu wa taala diarah, artinya Allah Subhanahu wa taala butuh dengan tempat, seperti ada ruang hampa yang situ Allah berada di ruang hampa tersebut, maka kita tidak bilang tidak boleh seperti itu. Karena Allah Maha tinggi, kemahatinggian Allah bukan berarti Allah sedang menempati suatu tempat. Tapi kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di luar alam semesta ini. Dan arah luar berarti arah semakin tinggi, ya. Paham maksud saya? Paham atau bingung ini? Perkataan Allah diarah atau tidak dalam Al-Quran. Kalau ada yang mengatakan Allah diarah atau bukan fi jihah, kita bilang tunggu dulu, apa maksud Anda dengan Allah diarah? Kalau maksudnya Allah diarah berarti Allah bisa diisyaratkan, bisa ditunjuk kepada Allah, bisa kita angkat kedua tangan ke arah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak butuh dengan tempat karena di luar alam adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita bilang Allah diarah. Tapi kalau maksud Anda Allah diarah berarti Allah berada di atas bumi, di atas langit, dan Allah butuh dengan ruang hampa sebagai tempatnya Allah Subhanahu wa taala, kita bilang tidak. Allah tidak butuh dengan apa? Tempat. Sama, kata mereka jism. Allah kalau Anda mengatakan Allah begini berarti Allah berjasad. Kita bilang jasad pun tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Jasad tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau maksud Anda dengan jasad adalah zat, Allah ada zatnya, maka benar Allah berjasad. Tapi kalau maksud Anda Allah berjasad seperti manusia, maka tidak, Allah tidak berjasad. Berarti ada dagingnya, ada darahnya. Kita bilang tidak benar. Maka pensifatan Allah dengan sifat-sifat yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, baik subutiyah maupun salbiyah, penetapan atau penolakan, maka kita harus timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Paham sampai di sini? Sudah mulai hang. Kalau hang wudu dulu. Baik, masih tinggal 3 kaidah, ya. Kaidah keempat, kelima, dan keenam terus selesai. Ya. Sebentar lagi. Baik. Kaidah keempat. Sifat-sifat subutiyah. Tadi sifat-sifat subutiyah apa? Sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah sifat-sifat terpuji dan sempurna. Karenanya semakin banyak pujian maka semakin menunjukkan kesempurnaan. Karenanya sifat subutiyah itu jauh lebih banyak daripada sifat salbiyah. Ya, sifat subutiyah itu adalah penetapan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha hidup, Allah Maha kuasa, Allah Maha tinggi, ya, dan seluruhnya. Ini lebih banyak daripada Allah tidak tidur, Allah tidak mati, Allah tidak lelah, hanya sedikit. Kenapa? Karena sifat subutiyah itu isinya pujian. Semakin banyak sifat-sifat Allah, semakin banyak pujian kepada Allah, semakin sempurna Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat-sifat dalam Al-Quran kita dapati lebih banyak sifat-sifat subutiyah, sifat-sifat penetapan daripada sifat-sifat penolakan. Nah, Allah tidak menyebutkan sifat salbiyah, sifat penolakan kecuali dalam kondisi-kondisi berikut.
Yang pertama, kenapa Allah sebutkan sifat penolakan? Karena untuk menjelaskan keumuman kesempurnaan Allah. Bahwasanya Allah Maha sempurna. Seperti Allah mengatakan, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Ini Allah sedang menafikan. Untuk apa? Menunjukkan Allah Maha sempurna. Seperti firman Allah, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Tidak satu pun yang setara dengan Allah. Ini Allah menafikan, tidak ada. Tapi Allah menyebutkan hal ini dalam rangka untuk menjelaskan maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sebab kedua kenapa Allah menyebutkan tentang sifat-sifat salbiyah, di antaranya dalam rangka untuk membantah tuduhan para pendusta. Seperti Allah sering sebutkan dalam Al-Qur'an, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah." Allah tidak punya anak dan tidak ada Tuhan yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak lam yattakhidz sahibah, Allah tidak punya istri. Kenapa? Ada tuduhan-tuduhan. Maka Allah menafikan karena dalam rangka untuk membantah tuduhan. Seperti tadi Allah mengatakan Allah tidak lelah. Walaqad khalaqnal insana walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin wama massana min lughub. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari dan kami tidak ditimpa dengan keletihan. Untuk membantah orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah istirahat pada hari ke-7, hari Sabtu. Jadi Allah tidak menyebutkan tentang kekurangan kecuali dalam rangka atau penafian dalam rangka untuk membantah di antaranya. Kemudian juga di antaranya Allah menyebutkan penolakan sifat kekurangan dalam rangka menafikan persangkaan yang keliru yang mungkin muncul. Daf'ut tawahum. Mungkin ada persangkaan yang keliru, maka Allah bantah. Seperti Allah Subhanahu wa taala ya tadi menyebutkan kami telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Terbetik dalam hati seorang hari ke-7 Allah istirahat. Maka Allah bantah, pada hari ke-7 pun kami tidak lelah. Cuma waktu untuk menciptakan langit dan bumi 6 masa. Ya. Kalau ada yang bertanya, "Ustaz, kenapa Allah tidak ciptakan 1 detik? Kenapa kun fayakun kok harus 6 masa?" Bagaimana jawabnya? Kenapa harus 6 masa? Dia bilang tidak harus, ya Allah pingin saja 6 masa, apa urusannya? Sama dengan Allah bisa menciptakan Anda semua tanpa ayah dan ibu, tapi Allah ingin Anda keluar dari ayah dan ibu. Ada hikmah-hikmah di balik itu. Ya, hikmah-hikmah di balik itu. Meskipun Allah bisa menciptakan kita semua dengan apa? Kun fayakun. Ya. Allah bisa menciptakan Nabi Adam tanpa kedua tangannya dengan kun fayakun, tapi Allah ingin menspesialkan Nabi Adam, Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Artinya 6 hari atau berapa hari itu bukan berarti Allah tidak mampu, tapi Allah mengatur hal itu semua ya karena ada maslahat yang Allah ketahui, ada hikmah yang Allah kehendaki ya. Baik, sampai sini paham ya? Baik, kita lanjutkan, tinggal 2 kaidah, kita lanjutkan kaidah yang kelima. Ini yang agak sulit, tapi tolong diperhatikan karena ini inti dari perbedaan kita dengan ahlul bid'ah ya. Sifat subutiyah itu sifat apa? Yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diklasifikasikan menjadi 2. Yaitu sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Saya ulangi, sifat subutiyah, sifat yang ditetapkan oleh Allah itu bisa diklasifikasikan menjadi 2. Sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Apa yang dimaksud dengan sifat dzatiyah? Sifat yang zat, artinya sifat yang senantiasa Allah bersifat dengannya sejak azali dan tidak pernah terlepaskan dari Allah sama sekali. Tidak berkaitan dengan kehendak Allah. Ya, beda dengan misalnya ada sifat-sifat yang Allah kehendaki, seperti Allah mencipta, terkadang Allah mencipta, terkadang Allah tidak apa? Mencipta. Tapi ada sifat-sifat dzatiyah yang selalu nempel sama Allah sejak zaman azali. Contohnya sifat ilmu, Allah sudah berilmu sejak zaman apa? Azali. Kemudian juga kudrah, Allah bermaha kuasa sejak zaman azali. Tidak pernah sifat kudrah itu kalau Allah berkehendak tidak kudrah, kalau Allah berkehendak kudrah. Ini enggak ada. Senantiasa Allah maha kuasa. Ini namanya sifat dzatiyah. Contohnya juga seperti sifat misalnya sifat wajah Allah, senantiasa Allah zaman azali dengan wajahnya ya. Sifat tangan Allah Subhanahu wa taala namanya sifat dzatiyah. Sifat tersebut tidak pernah dalam sedetik pun terlepas dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak berkaitan dengan kehendak Allah karena dia selalu menempel pada Allah Subhanahu wa taala. Paham namanya sifat dzatiyah. Nah, ada yang kedua namanya sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah secara bahasa artinya sifat perbuatan. Artinya kalau Allah berkehendak Allah melakukan perbuatan tersebut, kalau Allah tidak berkehendak Allah tidak melakukan perbuatan tersebut. Contohnya ya, seperti sifat istiwa, sifat nuzul ke langit dunia. Allah berkehendak turun ke langit dunia, Allah tidak berkehendak tidak turun ke langit dunia.
Allah hendak berkehendak beristiwa di atas ars. Kalau Allah berkehendak, Allah tidak beristiwa di atas ars. Sifat ridha, Allah ridha kepada si fulan karena dia orang soleh. Allah murka kepada, tidak selamanya Allah ridha, tidak selamanya Allah murka. Kalau si fulan lagi berbuat baik, Allah ridha kepada dia. Kalau dia lagi berbuat maksiat, Allah murka kepada dia. Jadi ini namanya sifat apa? Sifat fi'liyah. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini paham ya? Baik, kita lanjutkan. Namun perlu diingat bahwa seluruh sifat fi'liyah Allah jika ditinjau dari asal kemampuan Allah untuk melakukannya, maka dia sifat dzatiyah. Maksudnya bagaimana? Saya ulangi, sifat fi'liyah seperti ridha, ghadab, murka, ya, mencipta, berbicara, ya. Allah berbicara sesuai dengan kehendak Allah. Berbicara dengan si fulan sesuai dengan Allah, tidak bicara dengan si fulan, ya. Allah berbicara dengan bahasa yang Allah kehendaki. Kapan berbicaranya terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sifat fi'liyah. Tapi jika ditinjau dari kemampuan Allah untuk melakukan itu semua, maka dia sifat dzatiyah. Sejak zaman azali Allah mampu untuk murka dan Allah mampu untuk ridha. Sejak zaman azali Allah mampu untuk berbicara, namun kapan berbicaranya terserah Allah Subhanahu wa taala. Paham? Seperti itu. Ya. Sejak zaman azali Allah mampu untuk turun ke langit dunia, gampang tinggal ciptakan dunia, Allah turun ke langit dunia. Kemampuan itu sudah ada. Bukan Allah tadinya tidak bisa ngomong, tahu-tahu bisa ngomong. Paham? Yang paling contoh dalam hal ini contohnya sifatul kalam. Ya, kenapa saya ingin menyampaikan hal ini ya? Kenapa? Karena ini pembahasan yang kelihatannya sepele, namun dia nanti rentetannya panjang ya. Sifatul kalam, Allah berbicara. Saya tanya sama antum, sejak kapan Allah bisa bicara? Sejak kapan? Sejak kapan? Sejak azali. Allah sudah bisa berbicara. Tapi kapan berbicaranya Allah terserah Allah. Waktu Allah mau menciptakan, Allah mengatakan kun fayakun, ya alam semesta jadilah alam semesta. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah tinggal bilang kun fayakun, terserah Allah. Tapi kemampuan Allah berbicara sudah sejak zaman azali. Ya. Maka ditinjau dari kemampuan Allah berbicara, maka Allah itu sifat dzatiyah. Sejak azali sudah punya kemampuan sifat berbicara. Ditinjau dari apa bahan pembicaraan Allah dan apa yang Allah bicarakan, maka dia fi'liyah. Kapan saya katakan dzatiyah? Saya katakan dzatiyah berarti sifat tersebut tidak pernah terlepas dari Allah. Kalau saya katakan fi'liyah, berarti sifat tersebut berkaitan dengan kehendak Allah. Kalau Allah hendak melakukan, Allah lakukan. Kalau Allah tidak hendak melakukan, Allah tidak melakukan. Paham? Maka dalam sifat al-kalam, sifat berbicara, tergabung padanya dua sifat. Ditinjau dari kemampuan Allah berbicara, maka dia sifat dzatiyah. Kenapa? Karena sejak azali Allah sudah mampu untuk apa? Berbicara. Ditinjau dari apa pembicaraan Allah, maka dia sifat fi'liyah. Karena Allah berbicara kapan dia kehendaki, kepada siapa dia kehendaki, topiknya apa terserah Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini? Baik. Dan ini maksudnya apa? Nanti akan kita bantah, misalnya pemahaman para ahlul bidah ya. Mereka misalnya orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah mereka mengatakan Allah tidak berbicara dengan lafal, tidak berbicara dengan huruf, ya. Dan tidak ada sesuatu yang boleh baru kepada Allah. Kalau Allah berbicara dengan lafal, dengan huruf, dengan bahasa tertentu, ya berarti ada sesuatu yang baru kepada Allah. Dan kalau ada sesuatu yang baru kepada Allah, maka Allah jadi makhluk. Karena tidak ada sesuatu yang baru bisa nempel kecuali kepada yang baru pula. Ini syubhat pemikiran mereka. Ya. Kata mereka kalau Allah berbicara, wa matilka biyaminika ya Musa, ada apa di tangan kananmu wahai Musa, berarti Allah baru ngomong nih. Ini lafal baru keluar dari zat Allah. Kalau ada lafal baru keluar dari zat Allah, berarti Allah juga baru. Ya, karena tidak ada sesuatu yang baru kecuali nempel pada yang baru pula. Ini kaidah mereka. Kita katakan ini tidak benar. Tidak ada dalilnya bahwasanya sesuatu yang baru harus nempel kepada yang baru pula. Ya, kita gampang saja sederhana. Kita punya rumah, kita bisa masukkan benda-benda baru. Rumah kita sejak dulu sudah ada, paham? Tempel kita kursi baru, mobil baru, nggak jadi masalah. Apa masalahnya? Allah Subhanahu wa taala ya memiliki kemampuan berbicara sejak azali. Tapi pembicaraannya boleh baru terserah Allah. Justru itu menunjukkan kesempurnaan Allah. Allah berbicara dengan apa yang Allah kehendaki.
Dan Allah berbicara dengan siapa yang Allah kehendaki, dengan topik apa yang Allah kehendaki, di situ maha sempurna Allah. Oleh karenanya mereka mengatakan tidak ada namanya sifat fi'liyah. Ahlul bidah seluruhnya mengatakan sifat itu cuma zatiyah. Baik Jahmiyah maupun Asy'ariyah maupun Mu'tazilah, mereka menganggap tidak boleh ada sesuatu yang baru kepada Allah. Sementara sifat fi'liyah seluruhnya berkaitan dengan ada perubahan. Kalau mau iya, kalau enggak terserah Allah. Paham? Kalau Allah berkehendak Allah berbicara, kalau enggak Allah enggak berbicara. Kalau Allah berkehendak Allah murka, kalau enggak Allah enggak murka. Terserah Allah. Terserah Allah. Kata mereka, kalimat ini terserah ini enggak bisa dalam kamus Allah. Allah harus sejak dulu jamid, tidak boleh ada perubahan. Kalau ada perubahan sedikit maka dia bukan Tuhan. Ini syarat mereka untuk menjadi Tuhan itu harus begini sifatnya. Tidak boleh ada perubahan dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau keluar dari Allah perkataan-perkataan yang baru, ini tidak boleh pada Tuhan, karena Tuhan tidak boleh keluar yang suatu yang baru darinya. Paham? Sehingga mereka menolak sifat kalam. Kata mereka sifat kalam itu bukan maksudnya seperti yang Anda pahami, kata mereka. Bahwasanya Allah berbicara alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal. Ini enggak boleh, kata mereka. Ada alif lam mim, ini ada turut-turut. Ini semua baru kalau begitu. Dzalikal kitab, kalimat alkitab datang setelah dzalika. Dzalikal kitabul la raiba fi datang setelah alkitab. Ini enggak boleh ada Allah seperti begini, enggak boleh. Harus satu jamid yang tidak pernah berubah sejak zaman azali. Sebenarnya ini saya akan bahas pada pertemuan ketiga, tapi ya terpaksa saya singgung sedikit ya. Sehingga kata mereka, kalau begitu orang-orang Asy'ariyah mengatakan Allah memiliki sifatul kalam, sifat berbicara. Maksudnya apa? Kalamun nafsi. Kalamun nafsi itu kalam, pembicaraan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian diterjemahkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab, jadilah Al-Quran. Kata mereka demikian. Jadi pembicaraan Allah tidak pernah berubah. Sejak zaman azali sampai sekarang ada pembicaraan jiwa dalam Allah. Seperti gampangannya seperti ada orang penafsir, ada orang bisu nggak bisa ngomong, kita, oh ini dia maksudnya begini, oh ini dia maksudnya begini. Paham? Tapi tidak ada yang keluar dari omongan Allah, tidak ada. Sehingga kata mereka kalam Allah itu tidak pernah ada perubahan. Jika diterjemahkan dalam bahasa Arab maka jadi Al-Quran. Jika diterjemahkan dengan bahasa Ibrani maka jadi Taurat. Jika diterjemahkan dalam bahasa Bani Israel menjadi Injil. Ini dibantah oleh para ulama. Ini mereka terjebak dengan kaidah yang tidak ada dalilnya. Kaidah bahwasanya kalau ada sesuatu yang baru tidak mungkin nempel kecuali pada perkara yang baru pula. Ya, kalau kita mengatakan Allah berbicara dengan alif lam mim dzalikal kitabul yang sebelumnya tidak ada kalimat ini keluar dari Allah, berarti Allah juga adalah perkara yang baru, bukan azali. Ini tidak ada dalilnya seperti ini. Sehingga mereka terjebak dengan syubhat ini, akhirnya mereka mengatakan Allah tidak berbicara, Allah berbicara tanpa suara, tanpa lafal, tapi pembicaraan namanya kalamun nafsi, yaitu pembicaraan yang ada dalam zat Allah yang kemudian ditafsirkan dengan berbagai macam bahasa. Kalau ditafsirkan dengan bahasa Arab jadilah Al-Quran, ditafsirkan dengan bahasa Ibrani jadilah Injil dan Taurat. Dan ini adalah kedustaan semata. Kenapa? Kalau kita lihat isi Taurat dan isi Injil beda, kita lihat dengan isi Al-Quran beda. Kalau ternyata sama-sama terjemahan harusnya sama isinya dong. Ternyata isi Al-Quran beda dengan isi apa? Injil. Nah, kalau sumbernya sama kenapa bisa berbeda terjemahan? Intinya mereka menolak sifatul kalam yang seperti kita pahami. Sehingga seperti saya jelaskan pada pertemuan yang pertama, ini melazimkan tatkala mereka mengatakan Allah tidak berbicara, Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf, maka akhirnya mereka mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah, tetapi hanya tafsiran dari siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diambil oleh orang liberal. Mereka mengatakan Allah tidak punya bahasa, Allah tidak bahasa Arab, ya. Allah tidak bahasa yang lainnya, maka Al-Quran ini hanya terjemahan Muhammad, sehingga kita bisa terjemahkan, kita bisa luas dalam penafsiran, sehingga mereka menafsirkan dengan tafsiran-tafsiran yang ngawur, terserah mereka. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, tadi yang kelima ya. Sekarang yang keenam, yang terakhir. Yang keenam. Dalam menetapkan sifat-sifat Allah subutiyah, maka harus dijauhi dua perkara. Yaitu tamtsil, tidak boleh menyamakan dengan makhluk, dan takyif, tidak boleh membagaimanakan sifat-sifat Allah. Tidak boleh. Ya. Kalau kita mengatakan Allah Maha melihat, tidak boleh kita bilang melihatnya seperti melihat manusia. Kalau mengatakan Allah punya mata, tidak boleh kita mengatakan matanya seperti mata manusia. Tidak boleh.
Atau kita membagaimanakan, oh maksudnya Allah beristiwa di atas arsy itu maksudnya begini. Oh enggak boleh kalau enggak ada dalilnya. Enggak boleh. Karena kita tidak tahu itu semua. Ini perkara yang gaib, ya. Maka ada dua kaidah penting yang berkaitan dengan hal ini, ya. Kaidah yang pertama, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, at-tasawi fil ism la yastalzimu at-tasawi fil haqiqah. Untuk memahami hal ini, ya, ini bahwasanya kesamaan dalam nama tidak melazimkan kesamaan dalam hakikat. Ini sudah pernah saya sampaikan. Kesamaan dalam nama tidak sama dalam kesamaan dalam hakikat. Nama boleh sama tapi hakikatnya berbeda, ya. Jangankan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, antara makhluk dengan makhluk saja bisa beda hakikatnya. Kita bilang ada kaki meja tidak sama dengan kaki manusia. Padahal namanya sama-sama apa? Kaki, ya. Contohnya kekuatan, kita bilang gajah punya kekuatan, semut juga punya kekuatan. Mana yang lebih kuat? Semut katanya. Semut kalau gajah kalah, ya. Gajah sama nyamuk sama-sama punya kekuatan, tetapi kekuatannya berbeda. Sama-sama namanya kuat. Nyamuk punya kekuatan, gajah juga punya kekuatan. Tapi yang lebih kuat adalah apa? Nyamuk. Nyamuk bisa mengangkat dirinya terbang, gajah nggak bisa apa? Terbang, misalnya. Nah, kalau di antara makhluk saja kekuatan bisa berbeda, apalagi antara makhluk dengan apa? Pencipta. Contohnya di antara makhluk juga yang bisa berbeda. Antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan surga. Nama-namanya boleh sama. Contohnya masalah wanita. Di dunia ada namanya perempuan. Di surga juga namanya perempuan. Kalau kita terjemahkan Indonesia, di dunia kita terjemahkan wanita, kalau di surga kita terjemahkan apa? Bidadari, ya. Padahal sebenarnya sama-sama perempuan, ya. Tapi perempuan dunia lain dengan perempuan apa? Di surga. Meskipun namanya sama-sama perempuan. Ini sudah sering saya bahas, ya. Perbedaan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Seperti sungai. Sungai di dunia beda dengan sungai di akhirat. Sungai di akhirat ada sungai khamar, ya, ada sungai susu, ada sungai madu, ya. Kemudian disebutkan anharun tajri min ghairi ukhdud, sungai mengalir tanpa ada lubangnya, mengalirnya di atas, ya. Bayangkan sungai khamar, ya. Khamarnya pun tidak bikin mabuk, ya. Antum bisa berenang dalam sungai sambil minum khamar, ya. Ikan-ikannya pun tidak mabuk karena khamarnya apa? Tidak bikin mabuk. Beda dengan sungai khamar di dunia bikin mabuk, ya. Ini menjelaskan sungai namanya sama sungai tapi hakikatnya berbeda. Contohnya pohon. Pohon dalam surga disebutkan batangnya terbuat dari emas. Kita nggak bisa bayangkan gimana pohon batangnya terbuat dari emas. Contohnya bidadari. Bidadari kata Rasulullah SAW tentang kata Allah Subhanahu wa taala ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Bidadari tersebut seperti intan dan seperti permata. Seperti apa? Mutiara. Kata para ulama, intan dari sisi beningnya, tubuh bidadari itu bening. Dan dari sisi putihnya seperti mutiara. Ka'annahunnal lu'lu'ul maknun. Seperti mutiara yang tersimpan dalam cangkang. Putihnya murni. Ya, kita tahu kalau buka cangkang tersebut mutiara terjaga, tidak terkontaminasi dengan matahari, tidak terkena debu dan macam-macamnya. Sehingga tatkala dibuka benar-benar putih yang murni. Berbeda dengan wanita dunia, putihnya pasti ada macam-macam, ada tai lalatnya, ada jerawatnya, ada bentol-bentolnya dan macam-macamnya. Itu wanita dunia. Dari sisi putih, dari sisi beningnya, kata Rasulullah SAW tentang beningnya tubuh bidadari, kata Nabi SAW, kabiduha mir'atuhu. Sungguhnya hati bidadari itu seperti hati wanita surga itu seperti cermin bagi lelaki. Nah, kita tidak bisa bayangkan bagaimana ya hatinya wanita, hatinya bidadari surga jadi cermin bagi lelaki. Wah, kita bayangkan mengerikan sekali hatinya apa sampai apa? Sampai dalam hadis kata Rasulullah SAW, yura mukhu suqiha min wara'il laham. Terlihat sumsum betisnya di balik dagingnya. Ini sifat bidadari. Kalau kita bayangkan berarti ngeri banget, ya. Tetapi kata Rasulullah SAW, minal husn, karena saking indahnya seperti itu. Kita tidak bisa bayangkan. Karena saking indahnya kata Nabi, maka terlihatlah sumsum betisnya di balik apa? Dagingnya. Karena tubuh bidadari bening. Beningnya seperti apa kita nggak tahu. Kalau kita bayangkan dengan apa namanya? Dengan apa yang kita lihat di dunia ini, maka bayangan kita bidadari tersebut sangat sangar, ya. Sangat seram, ya. Saya tidak mau ketemu bidadari kalau begitu caranya, sumsumnya kelihatan dari luar. Tapi Rasulullah SAW membantah, kata Rasulullah SAW, minal husn, karena saking cantiknya, saking indahnya. Ya. Jadi maksudnya saya sama-sama perempuan, tapi hakikatnya berbeda. Ya. Allah berfirman, hurum maqsuratum fil khiyam. Para bidadari terpingit dalam kemah-kemah mereka. Mereka tidak pernah keluar para bidadari.
Jadi selalu menantikan suaminya. Suaminya datang selalu dilayani. Kapan saja suaminya datang dilayani. Ya, mau jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, jam siang, selalu. Beda dengan wanita dunia. Wanita dunia sering tidak di rumah. Terkadang keluyuran, terkadang ke mall, terkadang ke rumah mertua, ya. Terkadang sakit, ya, macam-macam ya. Terkadang di rumah tapi nggak bisa juga. Lagi haid, lagi nggak minat, lagi macam-macam ya. Adapun bidadari surga, kata Allah, hurum maqsuratun fil khiyam, terpingit di kemah-kemah, senantiasa siap untuk melayani apa? Suami-suami mereka. Jadi maksud saya, ya, namanya sama, boleh sama. Khamar tapi hakikatnya beda. Namanya boleh sama, sungai-sungai hakikatnya berbeda. Namanya boleh sama, wanita dunia, wanita surga, hakikatnya berbeda. Nah, kalau di antara makhluk dengan makhluk namanya sama, hakikatnya berbeda, kaki meja dengan kaki manusia, apalagi antara makhluk dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan Allah punya tangan, maka jangan terbetik seperti tangan manusia. Sungguh ini kesalahan yang fatal. Kalau betis bidadari tidak sama dengan betis perempuan, gimana mau kita samakan antara Allah dengan makhluk? Ya. Tadi betis bidadari tidak bisa kita bayangkan. Kalau kita bayangkan pasti ngeri. Sumsumnya kelihatan dari luar, kita pasti takut. Ternyata kata Nabi justru saking indahnya, saking cantiknya maka kelihatan dari luar. Tapi bagaimana? Kita nggak tahu, Allah alam bisawab. Tapi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sungguhnya Allah tidak ada yang serupa dengan Dia dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Berarti Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, tapi penglihatannya tidak sama dengan penglihatan manusia. Allah Maha mendengar, tapi pendengarannya tidak sama dengan pendengaran manusia. Ini kaidah yang pertama. Tapi yang kedua, yang berkaitan dengan hal ini supaya kita tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Yang kedua, al-qaulu fis sifat kal qauli fid dzat. Pembicaraan tentang sifat sama dengan pembicaraan tentang zat, ya. Pembicaraan tentang sifat sama dengan pembicaraan tentang zat. Kalau ada yang bertanya, Anda menetapkan sifat tangan Allah, bagaimana sifat tangan Allah? Kita bilang, kalau saya ingin cerita tentang sifat tangan Allah, saya harus tahu bagaimana zat Allah. Kalau saya tidak tahu zat Allah, maka saya tidak tahu dari cabang zat tersebut. Saya tidak tahu tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah, kalau Allah menyatakan Allah punya wajah, bagaimana wajah Allah saya tidak tahu. Sebagaimana saya tidak tahu bagaimana zat Allah, saya pun tidak tahu bagaimana wajah Allah. Saya hanya bisa tahu bagaimana wajah Allah kalau saya tahu zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, so jauh-jauh, zat yang selalu bersama dengan kita, ruh kita tidak tahu bagaimana hakikatnya. Kalau orang tanya bagaimana ruh, kita tidak ada yang tahu. Bahkan kalau ada 1000 ulama berkumpul untuk menjelaskan tentang bagaimana ruh, akan ada 1000 khilaf, 1000 pendapat. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu bagaimana hakikat daripada zat ruh. Maka bagaimana kita bisa menjelaskan tentang sifat-sifat ruh? Apalagi kita berbicara tentang jin. Jin kita nggak tahu bagaimana hakikatnya. Ya, tapi kita merasakan ada hakikatnya, kita rasakan. Jin, ya, bisa berbicara lewat manusia, bisa menggunakan lisan manusia untuk berbicara, bisa membuat orang emosi, bisa digunakan untuk santet, bisa gunakan untuk nyuri barang dan macam-macam. Tapi bagaimana terbuat dari zat apa kita nggak tahu. Nah, kalau kita nggak tahu zat jin tersebut, bagaimana kita bisa nerangkan jin bisa bertasyakul, bisa merubah diri, bisa menjelma? Gimana? Kita nggak bisa jelaskan. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa zatnya. Maksud saya, ya, pembicaraan tentang sifat berkaitan dengan tentang zat, ya, tentang zat, ya. Maka tatkala kita berbicara tentang sifat-sifat Allah, sifat tangan, sifat wajah, ya misalnya, ya, maka kita tidak menyamakan sifat tersebut dengan sifat-sifat manusia. Dan kita tidak tahu bagaimananya karena kita nggak tahu zatnya. Seperti saya katakan kemarin, kalau ada yang bertanya bagaimana Anda mengatakan Allah beristiwa di atas langit, di atas arsy, bagaimana cara istiwanya? Kita bilang Imam Malik marah waktu ditanya bagaimana cara istiwa. Kenapa? Karena tidak mungkin Anda bisa menjawab bagaimana istiwa Allah kecuali Anda tahu bagaimana zat Allah. Kalau Anda sudah tahu zat Allah, Anda tahu bagaimana cara istiwanya Allah. Kemudian Anda pun harus tahu bagaimana arsy Allah. Kalau Anda sudah tahu arsy Allah, bagaimana Anda bisa bayangkan bagaimana istiwanya Allah di atas arsy tersebut. Dan Anda pun harus tahu bagaimana langit. Kalau tahu langit bagaimana ujungnya pangkalnya. Kalau Anda nggak tahu langit bagaimana hakikatnya, Anda tidak tahu bagaimana arsy hakikatnya, Anda tidak tahu bagaimana zat Allah, gimana Anda bisa berbicara tentang Allah di atas arsy-Nya? Tapi kita yakin Allah berada di atas arsy, bagaimananya tidak ada yang tahu, ya. Ini, ya, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita tidak boleh membagaimanakannya, ya, tetapi kita hanya terikat dengan dalil, namun tidak boleh kita samakan dan tidak boleh kita membagaimanakannya kecuali sesuai dengan dalil. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja, ya. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan.
Ustadz, apakah boleh menyebut Allah dengan Sang Pencipta? Ya benar, Sang Pencipta, karena Allah Al-Khaliq, Al-Khaliq ya. Atau kita sebut Sang Maha Pencipta ya. Ini kita sedang menerjemahkan kalimat apa? Al-Khaliq. Di antara nama-nama Allah adalah Al-Khaliq. Nah, terjemahan ini bisa bervariasi. Ada yang mengatakan Maha Pencipta, ada yang mengatakan Sang Pencipta ya. Orang sudah tahu yang dimaksud dengan Sang Pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau Sang Pemberi hidup ya, enggak jadi masalah. Ini bukan sedang memberi nama tapi sedang pengkhabaran ya. Bahwasanya benar Allah yang memberi apa? Kehidupan. Tadi saya katakan bab asma lebih kecil daripada pembahasan tentang sifat, dan pembahasan sifat lebih kecil lagi dari pembahasan tentang khabar. Ya, khabar lebih luas. Kita boleh mengkhabarkan Allah dengan lisan kita, dengan cara kita, yang penting benar pengkhabaran tersebut ya. Yang penting benar pengkhabaran tersebut. Apa hikmah Rasul hanya menyebutkan nama Allah 99 ya? Ya Allah alam, mungkin nama-nama tersebut sangat penting berkaitan dengan kehidupan kita ya. Karena nama-nama Allah sangat penting. Kalau kita ingin minta maaf kita bilang ya Ghaffar, apa namanya? Kalau kita ingin ditolong oleh Allah kita mengatakan misalnya ya Al-Qahhar, ya Al-Aziz ya. Tolonglah kami di atas musuh-musuh kami misalnya, yang Maha Perkasa ya. Jadi nama-nama tersebut nama-nama yang Allah alam sangat berkaitan dengan keimanan kita, dengan kebutuhan kita untuk berdoa dan untuk sebagai penggambaran Allah Maha Kuasa ya. Dan ada nama-nama yang lain yang kita tidak tahu karena mungkin di luar daripada nalar kita. Wallahu alam bisawab. Ustadz, kalau dalam bahasa Inggris seringkali Allah disebut dengan him atau his atau he ya. Apakah dibolehkan dakwah ini? Apa? Ini kan terjemahan. Dia, huwa dalam bahasa Arab apa? Huwa Allahul ladzi, dialah Allah, huwa. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris him atau his atau he enggak jadi masalah. Karena ini maknanya dia. Ya. Tapi kalau dibilang bapak ini jadi masalah. Ya, jadi bapak jadi masalah. Karena ada pengertian dari tersebut bahwa Allah berarti laki-laki, mohon penjelasannya ya. Enggak, dalam bahasa Arab huwa juga digunakan untuk laki-laki. Tapi kita tahu Allah bukan laki-laki ya. Jadi apa namanya artinya apa namanya malaikat pun demikian, tidak namanya malaikat perempuan, malaikat laki-laki, tapi tetap menggunakannya huwa, malaikat Jibril huwa ya. Jadi tidak jadi masalah karena bukan maksudnya adalah menunjukkan jenis laki-laki atau jenis perempuan ya. Tetapi penggunaan apa namanya dengan huwa itu lebih karena terkesan lelaki lebih perkasa misalnya. Jadi penggunaan Allah dengan kalimat huwa dalam bahasa Arab, huwa juga untuk laki-laki ya. Tapi maksudnya bukan untuk apa? Bukan untuk jenis ya. Nggak jadi masalah. Contoh tulisan sebagai berikut. Saya nggak tahu bahasa Inggris ya. Tolong dibaca. Tolong diartikan sekalian. Saya kenalnya order aja, order. Intinya dia ingin seperti tadi pertama, kalau Allah mencobamu, Allah bukan hendak apa? Menghancurkanmu. Benar, maksudnya Allah berfirman, ini benar dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani di luar kemampuan seorang. Tatkala Allah sedang menguji kita, berarti sebenarnya kita mampu kalau kita kuat. Kapan kita hancur? Kalau kita tidak kuat. Artinya kita tidak jalan sesuai dengan prosedur. Tapi kalau Anda bersabar, Anda pasti mampu, karena Allah tidak akan menguji kecuali yang sesuai dengan kemampuan Anda. Kalau Anda keluar prosedur, marah-marah, ngamuk-ngamuk, Anda akan hancur. Ya, Anda akan hancur. Ustaz, tolong dikoreksi nama anak saya. Adakah kesalahan dengan memakai nama sifat Allah? Nafi, Az-Zahra, Fatih, Hasanah. Banyak sekali namanya. Orang Indonesia itu kasih nama panjang-panjang, dipanggilnya itu cuma satu aja singkatannya. Ini Nafi, Az-Zahra, Fatih, Hasanah, pasti panggilnya Nah, selesai. Ya. Ya, saya punya teman namanya Tri Raharjo Topan Nusantara, panggilnya Pan. Ya sama aja Pan. Nama panjang-panjang buat apa? Panggilnya Pan ya. Ya, sunnahnya kita nama satu aja ya, seperti orang-orang Arab namanya satu, tapi panggilnya lengkap. Abdul Khalik dipanggil Abdul Khalik, nggak pernah dipanggil Lik-Lik, nggak pernah. Ya. Abdurrahman nggak pernah dipanggil Dur. Di Arab Saudi saya anak-anak kecil pun kalau panggil nama lengkap. Ya Abdul Muhaimin lengkap, Abdul Muhaimin, kita min sudah jelas. Jadi ngapain kita punya nama panjang-panjang kemudian apa? Dipanggil cuma satu aja ya. Saya pun tidak tahu artinya nih. Nafi, Az-Zahra, Nafi pemberi manfaat. Az-Zahra adalah
mawar, fatih pembuka, hasanah kebaikan. Coba artinya apa itu? Pemberi manfaat, bunga zahrah, pembuka kebaikan. Allah alam deh. Setelah sholat subuh dan asar, apakah zikir yang dibaca adalah zikir setelah sholat fardu dan zikir pagi petang, atau cukup zikir pagi petang saja tanpa zikir setelah sholat fardu lagi? Enggak, kalau kita sudah sholat subuh dan asar, kita baca zikir setelah sholat dahulu. Setelah kita sholat, misalnya setelah sholat subuh, kita baca zikir setelah sholat subuh. Setelah itu kita baru zikir zikir pagi. Kemudian setelah sholat asar kita baca dulu zikir setelah apa? Sholat asar. Kemudian setelah itu baru kita zikir apa? Petang. Kemarin saya ditanya, pasti ya kemarin hari Jumat, ada yang tanya, Ustaz, kita cukup saja, tidak usah. Kenapa? Karena kan berulang lagi. Qul huwallahu diulang lagi. Tidak apa-apa, dalam pengulangan itu dapat pahala. Makanya kita disuruh ulang-ulang supaya terus ingat Allah. Nanti kalau kita nggak mau ulang, ya Ustaz kita sholat subuh aja, kan sama aja nanti zuhur, asar, maghrib bisa juga pengulangan. Pengulangan dapat pahala. Makanya kita khatam Quran berulang-ulang karena memang Allah ingin kita ulang-ulang ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya karena kemarin saya ditanya demikian, Ustaz, kita tidak usah lagi zikir-zikir yang di pagi petang, tidak usah lagi dibaca tatkala zikir sholat. Kenapa? Toh akan kita baca lagi. Yang dalam pengulangan itu ada ibadah. Ustaz, bagaimana mencerna dan menerangkan ini sesimpel mungkin kepada orang tua kita, kajian ini, karena sedikit ilmiah tentang iman kita dengan Allah. Tidak usah dijelaskan seperti ini. Anda menjelaskan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pencipta. Dia enggak punya syubhat ya. Dia enggak punya apa? Syubhat. Fitrah manusia, fitrah orang tua kita tahu adanya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mikir macam-macam, bicara tentang istiwa dan macam-macam, sudah. Dia fitrahnya terima. Ya. Kecuali kalau ada syubhat baru Anda jelaskan. Kalau ibu Anda enggak ada syubhat, ya enggak usah. Sampai ada orang alim, ada orang terkenal ahli filsafat, dia berjalan. Kemudian didatangi, diikuti oleh banyak orang. Ada orang awam bertanya, "Siapa orang ini?" "Siapa orang ini?" Maka muridnya berkata, "Ini orang hebat ini. Dia punya 1000 dalil bahwasanya Allah itu ada." Maka orang awam berkata, 1000 dalil Allah ada. Itu berarti dia punya 1000 syubhat, makanya dia. Saya pun tidak perlu begitu, orang sudah ngerti Allah itu ada, sebuah fitrah, ngapain perlu 1000 dalil? Ya, kata dia. Ya, maksud saya tidak perlu antum menjelaskan seperti ini. Kita berbicara di kulli maqamin maqal. Kata para ulama, setiap kondisi ada pembicaraan tertentu. Ya tidak semua kemudian kita bahas seperti ini kepada orang tua yang umur 80 tahun sebentar lagi meninggal dunia kemudian dijelaskan. Atau bicara tentang iman, tentang takwa, suruh sholat dan macam-macam. Assalamualaikum Ustaz, bisa tolong dicontohkan cara memuji Allah dan bersolawat sebelum doa, di saat sujud dan saat sebelum salam dalam salat? Boleh kita, misalnya Hayyu ya Qayyum, itu kan sudah pujian. Ya wahai hidup, ya Qayyum, ya Sami' ya Basir, boleh kita sebut seperti itu. Kalau kita ingin manfaat, kita mengatakan ya Sami' ya Basir, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian kita mengatakan ya Ghafur ighfirli, Allahumma ghfirli. Ya, kita sebutin nama-nama Allah. Di antara pujian-pujian Allah dengan apa? Dengan menyebut nama-namanya. Disebutkan tadi 99 nama Allah. Apa yang dimaksud dengan man ahsaha? Barang siapa yang menguasainya maka dia akan masuk surga. Maksudnya kata para ulama, kita berusaha mengenal 99 nama tersebut. Ya, dan dalam buku Al-Qawaidul Muthlah karangan Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau berusaha mengumpulkan 99 nama tersebut dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi. Dan buku yang paling indah tentang ini adalah bukunya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala tentang Fiqhu al-Asma al-Husna, fikih tentang nama-nama Allah yang terindah. Kita ngerti apa maksudnya Ghafur, apa maksudnya Rahim, apa maksudnya ini, apa bedanya Ghafur dengan Ghaffar, apa bedanya Ghafur dengan Ghaffar dengan Ghafir. Ini ada penjelasan dari kalangan para ulama, dan kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengamalannya ada ya, kata Allah fad'uuhu biha. Berdoalah dengan nama-nama tersebut. Contohnya kita mengamalkan Al-Basir. Kita amalkan, bagaimana cara mengamalkan? Kita tahu Allah Maha melihat kita, maka kita tidak berani melakukan maksiat misalnya. Ya. Contohnya sebentar. Bagaimana kita mengamalkan Al-Ghafur? Allah Maha Pengampun. Tatkala kita berdosa, kita segera mengatakan ya Ghafur, wahai Maha Pemberi ampunan, ampunilah aku. Contohnya seperti itu.
Ustadz, ada hadis yang melarang kita untuk berpayah-payah berpergian selain ketiga masjid. Lalu bagaimana dengan travel haji umrah yang menambah perjalanannya kemana-mana? Enggak, maksudnya Rasulullah SAW mengatakan la tusyaddur rihal ila thalathati masajid. Tidak boleh sengaja bersafar maksudnya dalam rangka mencari keberkahan kecuali kepada 3 masjid. Maka tidak boleh seorang sengaja bersafar misalnya dari Jakarta pergi ke Masjid Sunan Ampel. Kenapa? Karena di situ ada berkah. Tidak boleh. Yang begini boleh cuma 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjid Haram dan Masjid Al-Aqsa, karena 3 masjid spesial yang sholat di situ pahalanya berlipat ganda. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, Masjid Al-Aqsa 500 kali lipat, di Masjid Haram 100.000 kali lipat. Dan ketiga masjid ini spesial karena dibangun oleh para nabi. Ya, adapun masjid yang lain dibangun oleh manusia biasa ya. Maka tidak boleh kita menyamakan masjid lain dengan 3 masjid spesial yang dibangun oleh para nabi ya. Adapun kalau pergi misalnya ke Turkiya, kemana-mana tambah perjalanan bukan dalam rangka mencari berkah tapi sekedar untuk jalan-jalan, enggak jadi masalah ya. Ya. Tapi jangan seperti sebagian orang cerita sama saya, Ustadz setelah kita umroh kemudian kita jalan-jalan ke Mesir Ustadz, kemudian kita nonton tarian perut. Ya gimana nonton perut? Habis umroh nonton tarian perut. Itu semua pahalanya kena roaming, habis gara-gara jadi kalau bisa terakhir baru ke Mekah dan Madinah beristighfar di sana. Jangan setelah istighfar baru kemudian jalan-jalan ke Eropa ke macam-macam, repot seperti ini. Jadi maksud saya ya hati-hati ya. Nah, kalau berjalan-jalan dalam rangka berpesiar nggak jadi masalah ya, selama itu terjauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sholat tahajud harus tidur terlebih dahulu? Lebih baik tidur terlebih dahulu, sehingga ini sunnahnya Nabi SAW, terjaga, terbangun di malam hari, kemudian lebih segar dalam sholat sehingga tidak ngantuk ya. Tapi tidak syarat harus tidur terlebih dahulu ya, tidak syarat ya. Kalau bisa tidur lebih dulu lebih baik. Tapi kalau tidak tidur langsung sholat nggak jadi masalah. Ini sebanyak yang bertanya tentang bagaimana tentang berzikir, misalnya ya Hayyu ya Hayyu ya Qayyum ya Qayyum ya Qadim ya Qadim ya. Saya tidak pernah mendengar dalam hadis-hadis Rasulullah SAW seperti itu, tidak ada ya. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan nama-nama Allah dalam rangka berdoa misalnya, atau dalam memuji, tapi sekedar wiridan dengan nama-nama Allah saya tidak tahu contohnya. Ya seperti ya Qadim ya Qadim ya Qadim ya Qadim. Karena ada sebagian orang juga yang ngawur ya. Ya dia kenapa antum supaya bisa hilang antum baca ya Latif ya Latif ya Latif, supaya bisa apa? Hilang ya. Sampai ada ini kejadiannya saya diceritain waktu kemarin ke Jogja. Ada ustadz yang ceramah, dia selalu gitu. Ya Qadim ya Qadim ya Qadim ya Qadim. Akhirnya ada teman yang tegur, dia jengkel sama ustadz ini. Ustadz, antum dari tadi ya Qadim ya Qadim. Kita lagi di Polres ini, jangan di Qadim. Pengajiannya di mana? Di Polres. Di polsek tadi ya, di polsek ya, bukan di Kodim katanya. Jadi kita memuji Allah ya, tapi tidak ada dalilnya kita wiritan dengan seperti itu ya. Allah alam bisawab, saya tidak tahu dalilnya ya. Kemudian kita cuma ya Qadim ya Qadim ya Qadim 1000 kali gitu, saya tidak tahu apa dalilnya ya. Allah alam bisawab ya. Ada lagi yang bertanya langsung ya, silakan. Nggak jadi masalah. Jadi kalau kita punya tujuan memuji nama Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk berdoa, kita boleh menyebut nama-nama Allah untuk menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, terutama pujian-pujian tersebut berkaitan dengan doa yang hendak kita panjatkan ya. Maka itu sangat baik ya. Sangat baik. Tapi maksud saya tadi yang saya katakan ada wiridan tertentu, ya Qadim 1000 kali, ya Latif 1000 kali misalnya, ini saya tidak tahu contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita datang kemudian kita renungkan tentang ya Qadim ya Rahman, kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidak mengapa tanpa dibatasi dengan jumlah-jumlah tertentu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja kajian kita para hadirin hadirat. Ustaz, ada orang di Surabaya bilang jangan berbuat begitu, Allah akan tahu. Orang di Jakarta juga bilang jangan berbuat begitu, nanti Allah tahu. Nah ini punya arti kalau bahasa itu berarti Allah ada di mana-mana. Iya. Itu berarti akan mengartikan lebih dari satu, berarti Allah satu. Gimana? Iya. Kata beliau, ini pertanyaan dari Bapak, beliau berkata di Surabaya orang bilang kamu jangan gitu nanti Allah tahu.
Di Jakarta juga bilang gitu, kamu jangan gitu nanti Allah tahu. Berarti Allah ada di mana-mana padahal Allah Maha Esa ya. Pernyataan tersebut tidak benar. Jadi maksudnya Allah di mana-mana maksudnya ilmunya bukan zatnya. Jadi Allah di mana-mana maksudnya apa? Ilmunya. Ya. Annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalik wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makanu. Ya. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala di mana-mana dengan apa? Ilmunya. Adapun zatnya tidak di mana-mana. Kalau di mana-mana dengan zatnya bahaya. Di WC, di dalam perut hewan ya, dan tidak benar ya. Demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan sambung lagi pada tanggal 16 Juli insyaallah tentang pembahasan metode penetapan asma wa sifat menurut ahlul bid'ah ya. Maksud saya dalam hal ini adalah kelompok-kelompok yang menyimpang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.